Gadis itu tidak sengaja jatuh ke selokan bawah tanah. Ketika sadar ia terkejut telah kembali 10 tahun lalu. Kembali ke tempat ujian masuk universitas, ia menatap lembar soal familiar di hadapannya, bertekad untuk mengubah nasibnya yang sia-sia di masa lalu. Dengan mengandalkan pengetahuan yang terukir dalam ingatannya, ia menyelesaikan ujian dengan cepat dalam waktu 5 menit. Hal ini membuat teman-teman di sekitarnya terheran-heran. Setelah menyerahkan kertas ujian, ia bahkan menyatakan dengan lantang bahwa ia akan memenangkan semua beasiswa selama 4 tahun kuliah. Uang dui saya telah kembali, kegagalan adalah ibu kesuksesan. Saya telah gagal selama 10 tahun, kali ini saya harus menjadi pahlawan yang gagah berani. Gadis di hadapanku ini yang sering diintimidasi oleh bosnya bernama Qian Wei. Setiap hari jika bukan merevisi proposal, dia harus membuat kopi untuk bosnya. Intinya adalah bos ini juga sangat sulit ditebak. Qian Wei sudah bekerja selama bertahun-tahun tetapi gajinya bahkan tidak setara dengan karyawan baru. Dia berkali-kali duduk di depan layar komputer dan mengumpat, membayangkan dia bisa kembali ke masa lalu. Saat itu kepribadiannya belum terkikis oleh kehidupan, mungkin dia bisa menginjak bos Lusun yang sedang menggaruk kepalanya di bawah kakinya. Ngomong-ngomong soal ini, Lusun memang sudah menjadi musuh di masa kuliah. Pada tahun itu, di upacara pembukaan sekolah, dia memenangkan beasiswa kelas 1, tenggelam dalam kegembiraan menerima penghargaan. Tak disangka, dia disusul oleh Lusun, hanya karena di tangannya ada beasiswa khusus, dia langsung mendorongnya dari panggung. Tapi yang memalukan adalah, saat turun dari panggung dia tidak memperhatikan tangga, berbalik dan langsung jatuh terduduk di tanah. Hal ini membuat Qian Wei menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Sejak saat itu keduanya menjadi musuh. Sejak hari itu juga, dia bertekad untuk melampaui Lusun, tetapi kenyataan selalu bertentangan dengannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Lusun selalu selangkah lebih cepat. Bahkan sampai sekarang dia harus menjadi asistennya. Gaji sebulan bahkan tidak setara dengan upah per jamnya, tapi tidak ada jalan lain. Siapa suruh dia jadi bos? Demi kenaikan jabatan dan gaji, diri sendiri harus berpura-pura rajin dan giat. Setiap hari menahan kesal sudahlah, tapi gaji itu kering tidak bergerak. Meskipun hidup terlihat buntu, untungnya cinta masih ada sedikit harapan. Hari itu, pacar yang dia tunggu bertahun-tahun akhirnya kembali ke tanah air. Sebelum bertemu dia juga menerima hadiah yang dia kirim, tepat ketika Qian Wei baru saja mencatat kenangan reuni. Bos yang menyebalkan itu langsung menelepon, mendelegasikan pekerjaan hari itu seperti biasa. Namun dia lupa bahwa untuk hari reuni ini, dia sudah meminta cuti sejak sebulan yang lalu. Siapa sangka bosnya tetap keras kepala tidak mau melepaskan, menggunakan trik penggantian biaya taksi untuk merayu. Hal ini membuat Qian Wei yang tadinya bersikeras langsung berubah pikiran. Maaf bos, saya akan segera keluar. Setelah selesai bekerja, Qian Wei dengan penuh harapan pergi ke tempat janji mereka. Siapa sangka dia akan menghadapi Jamuan Hongman, pacar lamanya telah berubah menjadi direktur hukum perusahaan saingan, dan kedua perusahaan sedang bertanggung jawab atas proyek yang sama. Dia baru tersadar, ternyata proyeknya berkali-kali ditebak oleh saingan. Itu bukan kebetulan, melainkan orang yang dia percayai sepenuh hati, masih menganggapnya sebagai alat penyedia berita. Namun ketika pacarnya baru saja menjelaskan, dia juga terus-menerus mencela pekerjaannya. Kamu hanya bekerja dengan gaji bulanan 6.000, ditukar dengan saham bernilai ratusan juta. Mengapa tidak ditukar? Kalimat ini benar-benar menyulut amarah Qian Wei, menganggap keduanya sudah tidak sejalan lagi. Dia langsung berniat membuang sepatu bermerek pemberian pacarnya. Siapa sangka dia kehilangan keseimbangan, tersandung dan jatuh ke air. Qian Wei duduk di dalam mobil dengan sedih dan terisak-isak. Bos di samping dengan baik hati memberinya jaket, dikira untuk dia mengusap air mata. Siapa sangka malah untuk mengusap tas. Hanya karena di dalam tas ada dokumen penting, kamu jangan terlalu sedih lagi. Lagi pula besok masih harus lembur, karir dan asmara sama-sama hancur. Qian Wei membawa harapan terakhirnya ke kuil. Dia berjongkok di samping Tunku Dupa, menghadap patung bodhisattva mulai mengeluh tentang kejadian hari ini. Dengan marah melihat ketidakadilan nasib. Tepat pada saat ini, di luar ada kilat dan guntur, tiga sosok tiba-tiba muncul di belakang, membuat Qian Wei ketakutan setengah mati dan lari tunggang langgang. Tidak disangka saat melarikan diri dia malah jatuh ke sumur kering. Dalam kebingungan, Qian Wei melihat cincin yang ditinggalkan ayahnya sebelum meninggal. Dia bergegas berenang untuk mengambilnya. Tepat pada saat dia berhasil menggenggam cincin itu, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Baru membuka mata dia hampir mengira dirinya mabuk dan kehilangan akal. Menemukan di sekelilingnya semua adalah teman sekelas yang sedang menunduk menulis. Pemandangan ini membuat Qian Wei pusing, mengira ini adalah acara realitas yang dibuat-buat oleh teman-temannya. Hingga melihat guru di podium, baru menyadari ini adalah si kepala botak yang sudah lama botak seperti orang Mediterania. Saat ini dia baru menyadari, dirinya telah kembali ke masa kuliah 10 tahun lalu. Dia bersumpah kali ini harus menulis ulang kehidupannya. Keluar dari ruang ujian,
Dia melihat teman sekamarnya yang cantik sedang berbicara dengan Lusun. Tiba-tiba teringat bahwa tahun itu teman sekamarnya mengalami kecelakaan tepat di sini. Ketika dia melewati lapangan rumput, siapa sangka penyiram air otomatis tiba-tiba berubah arah, berputar dan langsung mengarah ke dirinya. Basah kuyup membuat pakaian dalamnya terlihat samar-samar. Hal ini membuat beberapa siswa laki-laki yang lewat berlomba-lomba mengambil foto. Setelah itu entah siapa yang mengunggah foto itu ke forum sekolah, membuat teman sekamarnya selalu dibicarakan oleh beberapa teman yang jahat. Tepat pada saat genting, gadis itu berlari mendekat, tiba-tiba mendorong jatuh Lusun yang berdiri tak bersalah di samping, baru bisa menghindari terulangnya tragedi. Tetapi hal ini membuat pemuda itu marah, meninggikan suara dan membentak. Menghadapi kecurigaannya, dia buru-buru menjelaskan dengan lembut, tetapi dia tiba-tiba teringat orang di hadapannya sekarang bukan lagi bosnya. Tepat pada saat ini ponselnya memunculkan pesan yang dikirim ayah. Dia tidak berani percaya menatap layar. Saat ini baru teringat bahwa ayahnya masih hidup, langsung ingin segera menemuinya. Memutuskan akan mengajaknya pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Siapa sangka di tengah jalan malah bertemu orang yang akan menjadi mantan pacar di masa depan. Gadis yang bereinkarnasi memutuskan harus menjauhinya, tidak ingin terlibat apa-apa lagi. Tetapi di saat kedua belah pihak masih tarik-menarik malah bertemu Lusun. Kamu curang, memukul senior, kamu mau melakukan apa? Siapa sangka Lee Chongwen malah maju membela dirinya, mengatakan bahwa mereka berdua sedang meneliti pengalaman gantung di dinding. Lusun tidak mau mendengar penjelasan, segera menyeretnya kembali ke depan gerbang asrama. Keesokan harinya setelah upacara pembukaan, gadis itu melihat ayahnya yang sudah lama tidak bertemu. Dia langsung melupakan semua kemarahan tadi malam. Dengan gembira melompat ke punggungnya dan bermanja-manja tanpa henti. Ayahnya tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan sebuah cincin dari saku dan memberitahunya bahwa di kemudian hari jika hidup tidak berjalan lancar, putar saja lingkaran kecil pada cincin itu dapat memutarbalikkan alam semesta. Tetapi gadis itu sudah tahu ayahnya akan sakit. Dengan tegas meminta untuk membawanya berobat. Ayahnya bingung, tidak mengerti apa yang akan dilakukan putrinya. Gadis itu lalu berkata bahwa kemarin dia bermimpi ayahnya menderita leukemia akut. Tetapi ayah dan ibunya tidak percaya. Dia terpaksa mengeluarkan jurus pamungkas. 3 tempat uang pribadinya disimpan di pakaian dalam musim gugur. Hadiah ulang tahun ibu tahun ini disembunyikan di 3 tempat. Ayahnya buru-buru menghentikannya. Kali ini ayah benar-benar percaya. Sekeluarga langsung pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Gadis itu tiba-tiba melihat orang yang duduk di sebelahnya. Di pangkuannya diletakkan semangkuk ceri. Dia langsung teringat ketika ayahnya masih hidup pernah ingin makan. Tetapi saat itu tidak ada uang, hanya bisa membeli setangkai anggur. Kali ini dia diam-diam memutuskan, meskipun mahal harus membeli sekotak untuk ayahnya, tetapi kali ini situasinya juga persis sama. Di tangan juga tidak ada uang, tetapi dengan cepat, orang yang secara sukarela duduk di sebelah gadis itu, membuat dia mendapat ide, bolehkah saya meminjam 500? Lusun menarik-narik tasnya, mengatakan bahwa mereka baru kenal beberapa hari belum sedekat itu untuk meminjamkan uang. Siapa sangka gadis itu malah menjadi akrab tidak apa-apa. Kemarin 3 bagian kenal, hari ini sudah 5 bagian. Kalau sekarang kamu pinjamkan uang, maka kita sudah benar-benar kenal. Lusun tetap menolak, tetapi tidak tahan dengan permintaan dan paksaan darinya. Akhirnya mengeluarkan dompetnya, tetapi gadis itu juga orang yang jujur, mengambil tepat 500 lalu meninggalkan 1 koin untuknya. Saat dia membawa 2 kotak ceri lari kembali ke rumah sakit, ayah berkata hasil pemeriksaan tidak ada masalah. Saat ini hati cemasnya baru terbebas. Selesai bicara langsung menyuapkan ceri di tangan ke ayah. Hal ini membuat ayah sangat terharu. Sekeluarga sangat senang. Hanya Lusun yang berdiri di eskalator perlahan-lahan naik. Jengkel tidak tertahankan. Ini jelas dibeli dengan uang hidupnya. Siapa sangka gadis itu malah ingin menggunakan makan malam untuk berterima kasih. Tidak perlu makan malam. Saya butuh uang. Hanya meminjam sedikit uang saja. Saya tidak bilang tidak akan mengembalikannya. Agar bisa menginjaknya di bawah kaki, dia memutuskan untuk meniru jalan kesuksesan Lusun. Agar dia tidak punya jalan mundur, mungkinkah tidak bisa menunggu sampai bos berubah menjadi asisten kecil? Langkah pertama dalam meniru bos adalah masuk ke tim debat di sekolah. Bagaimanapun juga di masa lalu Lusun juga mengandalkan itu, mengumpulkan cukup kesan baik di depan guru, baru mendapatkan kesempatan magang di firma hukum terkemuka, mengumpulkan hubungan pertama dalam hidup. Namun dia tidak menyangka, orang yang mewawancarai adalah orang yang dia cintai setengah mati saat itu, lalu akhirnya meninggalkannya, mantan pacar Lee Chongwen. Jika dulu, gadis itu pasti sudah panik, tetapi sekarang di kepalanya hanya ada masuk tim debat, melampaui Lusun, menghadapi Lee Chongwen hanya biasa saja, tidak ingin terlibat lebih jauh. Maka dia mengandalkan penampilan yang luar biasa, berhasil melewati wawancara. Setelah wawancara baru saja keluar langit langsung hujan lebat. Gadis itu cemas karena tidak membawa payung. Di belakangnya langsung terdengar suara Lee Chongwen. Dia bahkan melepaskan jaketnya, ingin mengantar gadis itu kembali ke asrama. Tetapi gadis itu tanpa sadar menghindar ke samping. Lengan Lee Chongwen yang memegang jaket menggantung di udara, penuh keraguan. Kalau aku sudah berbuat salah padamu,
katakan saja, aku akan minta maaf." Suasana hati gadis itu sedang campur aduk, hanya menjawab dengan datar tidak ada. Sesaat kemudian dia menjelaskan lagi, "Mungkin hanya saja aku suka hujan-hujanan, kita memang tidak sejalan, tidak perlu berjalan bersama." Selesai bicara gadis itu sendirian lari masuk ke dalam hujan deras. Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Lusun, siapa sangka. Dia memberikan payung kepada Lee Chongwen yang masih terpaku di tempat, sedangkan dirinya berlari mengejar di tengah hujan. Siapa yang menyangka, bos yang hanya tahu memanfaatkan gadis itu di masa lalu, 10 tahun lalu malah ingin berjalan bersamanya. "Kamu mengikutiku untuk apa? Kamu benar-benar bisa menunggu hujan reda baru pergi." Namun Lusun malah merebut dokumen di tangannya, dan mengatakan dia salah mengambil dokumennya. Setelah itu dia melepas jaket. Gadis itu mengira dia akan memakaikannya untuk dirinya, baru saja ingin mengucapkan beberapa kata basa-basi. Tetapi Lusun malah menggunakan jaket untuk membungkus dokumen agar tidak basah. Memang jomblo berkat kemampuan. Gadis itu tertawa karena marah. Cara ini persis seperti 10 tahun kemudian. Tahun itu dia dipermalukan di depan Lee Chongwen, duduk di dalam mobil. Menangis sedih, Lusun memberinya jaket. Dia mengira untuk mengusap air mata, ternyata malah untuk mengusap ransel berisi dokumen. Pantas saja 10 tahun kemudian orang ini tetap jomblo. Lusun seolah tidak melihat wajahnya yang muram, lalu mengeluarkan sebungkus tisu dari saku. "Hujan deras begini, ini juga tidak ada gunanya, buang saja, sampai jumpa." Selesai bicara langsung berbalik pergi. Gadis itu marah sampai menggertakkan gigi. Siapa sangka Lusun hanya keras kepala seperti bebek mati. Jelas-jelas takut dia sakit karena kehujanan, tetapi malah harus bersikap tidak peduli. Sesampainya di asrama, gadis itu menerima secangkir teh jahe yang disiapkan oleh Lee Chongwen. Dia melihat catatan tempel di atasnya, tiba-tiba teringat pengalaman yang telah lalu. Dulu catatan tempel yang ditulis oleh Lee Chongwen telah menemaninya melewati banyak momen penting. Saat itu dia masih merasa, di dunia ini mengapa ada orang yang begitu perhatian, rela jatuh ke dalam kata-kata lembutnya. Baru setelah dia mundur, gadis itu tersentak sadar, catatan tempel yang terasa hangat itu sebenarnya menguncinya di dalam penjara. Pecahan kenangan yang pernah ada terlihat jelas di depan mata. Tetapi kali ini gadis itu memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tepat pada saat ini, suara Lusun memotong alur pikirannya. Ternyata dia beralasan membawa dokumen, ingin memberikan obat flu untuknya. Tetapi malah menemukan di tangannya sudah ada teh jahe yang disiapkan orang lain. Setelah itu gadis itu mengambil barangnya, lalu memberi isyarat dia harus kembali ke asrama. Di hadapan gadis ini karena ingin menawar harga, malah berakting dengan karyawan. Dia dengan wajah sedih menceritakan kepada karyawan tentang kesulitan keluarganya, tidak keberatan karena Lusun seperti adik kandungnya, bahkan mengatakan besok dia akan menghadiri pernikahan orang yang dia cintai, dan dirinya sebagai kakak tentu saja harus mendukung. Aksi pura-puranya terlihat jelas oleh Lusun. Dia terkejut mendekati gadis itu. "Adikku terluka oleh pacarnya, ditipu habis semua uang tabungannya, pikirannya sangat tidak normal. Kuharap kamu bisa mengerti." Karyawan itu setelah mendengarkan tidak henti-hentinya memuji Lusun, juga memuji adik perempuannya sangat beruntung memiliki kakak seperti ini, akhirnya memberi mereka diskon 70%, sementara gadis itu sangat kagum dengan cara Lusun, dengan terus terang mengatakan uang yang dihemat cukup untuk makan 100 kali di kantin, minum 200 gelas teh susu. Asisten kecil yang menahan tekanan dari bos ini, tiba-tiba kembali 10 tahun lalu. Untuk mencegahnya menjadi bosnya lagi, gadis itu memutuskan untuk menjodohkan Lusun dengan Lin Xiachang, agar dia mabuk kepayang pada kecantikan dan tidak peduli pada karir, sedangkan dirinya yang dulunya selalu menjadi yang kedua, akan memiliki kesempatan untuk membalikkan nasib. Pertama gadis itu beralasan kampanye pemilihan mahasiswa, mengirim pesan kepada Lusun, mengajaknya besok ke arena seluncur es kering. Setelah itu menggunakan nama seorang anak laki-laki dengan cepat memberitahu Lin Xiachang, "Lusun ingin mengajakmu besok ke arena seluncur es kering, apakah kamu ada waktu?" "Baiklah." Setelah itu dia berpikir arena seluncur es seperti ini pasti akan membantu Lusun berhasil lepas dari status jomblo. Keesokan harinya, gadis itu mengembalikan pakaian yang sempat dia kotori beberapa hari yang lalu. Di jalan dia masih berpikir, kali ini Lusun pasti sudah bertemu Lin Xiachang. Setelah itu dia berpesan pada penjaga asrama, "Tunggu Lusun datang berikan barangnya padanya." Tetapi asrama banyak orang seperti ini. Hati bahkan lebih hitam dari wajah, seolah-olah hendak mencakar dan menyerang. Apakah itu dia? Hasilnya Lusun malah muncul tepat di belakangnya. Ternyata semalam ponselnya terkunci, jadi dia tidak melihat pesannya. Maka gadis itu langsung menarik Lusun lari ke arena seluncur es kering, tetapi dia malah pura-pura tidak bisa berseluncur. Gadis itu terus-menerus mencari cara untuk menjodohkan Lusun dengan Lin Xiachang, tetapi dia malah terus berganti taktik untuk mendekati gadis itu. Dia sama sekali tidak menyadari, hati Lusun sepenuhnya tertuju padanya. Melihat rencana hampir gagal, gadis itu hanya bisa memikirkan cara lain. Tidak lama kemudian, gadis itu langsung mengeluarkan mesin peniup gelembung, mencoba meniup sedikit gelembung untuk menciptakan suasana romantis. Hasilnya saat menekan saklar, gelembung-gelembung itu terbang lurus ke wajahnya, hampir membuat dia sendiri terjatuh. Lusun melihat pemandangan itu dan tidak lagi berpura-pura, tetapi
tetapi segera memerankan adegan pahlawan menyelamatkan si cantik. Kedua orang saling pandang empat mata. Gelembung-gelembung perlahan melayang di sekitar, seolah waktu pun terhenti. Gadis itu tertegun selama beberapa detik, tiba-tiba bereaksi. Bukankah kau bilang kau tidak tahu? Siapa sangka Lu Xun malah berkata itu hanya triknya, ingin melihat pada akhirnya apa yang dia rencanakan. Gadis itu pun tidak repot-repot berdebat dengannya, begitu saja mendorongnya ke arah Lin Xia, ingin memaksa menciptakan keromantisan untuk mereka. Lu Xun melihat tingkah canggung menggemaskan gadis itu, tidak bisa menahan diri untuk menggodanya, lalu mengabaikan perlawanan gadis itu, mendorongnya meluncur ke depan, seolah mereka berdua yang merupakan pasangan serasi. Saat istirahat di tengah lapangan, gadis itu tidak sengaja menemukan adiknya. Demi mengejar Lin Xia, telah menyiapkan kejutan di loker. Untuk mencegah adiknya, dia berniat membuka loker untuk melihatnya, meskipun Lu Xun terus menghalangi di samping. Tapi sia-sia, aku di sini memikirkan cara membantumu menyelesaikan saingan, kau malah melompat di sini. Kau hanya perlu berbalik dan melihat aku menyelesaikannya saja. Hasilnya begitu loker dibuka, di dalamnya balon-balon berhamburan keluar semua. Hal ini membuat adiknya sangat marah. Namun Lu Xun malah senang seperti orang bodoh, mengira ini adalah sesuatu yang disiapkan gadis itu untuknya. Melihat Lu Xun sama sekali tidak menyadarinya, dia marah karena besi tidak bisa ditempa menjadi baja, lalu menulis seluruh buku rahasia cinta semalaman, bertekad harus membuat dia mendapatkan Lin Xia. Tetapi gadis itu sama sekali tidak tahu. Lu Xun sama sekali tidak tertarik pada Lin Xia. Orang yang dia pedulikan selalu adalah dia, agar memiliki lebih banyak kesempatan berada di sisi gadis itu. Dia hanya bisa berpura-pura menurut. Melihat hari 520 hari kasih sayang internet segera tiba, gadis itu menarik Lu Xun mulai berlatih cinta. Mulutnya terus-menerus mengatakan pacaran menghabiskan uang, tetapi yang ditulis malah seluruh rangkaian aturan. Hanya terlihat gadis itu memesan 2 gelas kopi dengan busa susu tebal. Setelah itu menjelaskan kepada Lu Xun bahwa, dengan begitu setelah kau minum kopi, bibir atas akan penuh busa. Saat ini kau bisa dengan lembut mengulurkan tangan menyeka busa di bibirnya, untuk memperagakan. Gadis itu minum seteguk sendiri dulu, tak disangka baru selesai minum, tangan Lu Xun sudah terulur, menyeka busa di bibirnya. Jantung gadis itu berdebar kencang. Reaksi ini persis sama dengan apa yang dia duga, tapi kenapa sasarannya malah dirinya? Dia buru-buru pura-pura tenang, bagus, tidak bisa memahami sendiri. Segera setelah itu, gadis itu menyeret Lu Xun ke lapangan bisbol lagi, berpikir bahwa itu disebut memancarkan hormon. Dia tangan pegang tangan menunjukkan cara memegang tongkat, tapi Lu Xun entah memukul meleset, atau memukul bola melayang jauh, akhirnya dengan tegas melepaskannya. Kalau kau hebat kau saja yang maju, aku tidak main lagi. Lu Xun awalnya berniat melihat dia melempar bola, tidak menyangka kemampuannya malah sangat tinggi. Begitu naik lapangan langsung memukul bola bisbol dengan akurat dan kuat. Hal ini membuat Lu Xun terkesan dan mengakui, tetapi dia masih sangat curiga. Mengapa gadis itu tahu cara bermain bisbol? Dan gadis itu hanya tersenyum tanpa bicara. Tidak tahu bahwa 10 tahun kemudian setiap kali dia diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan, akan datang ke sini untuk melampiaskan emosi. Kau bilang kau ingin menolak, sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Setelah itu kedua orang itu pergi ke toko roti belajar membuat kue lagi. Gadis itu makan dengan sangat lahap, sudut mulutnya masih menempel sedikit krim. Lu Xun mendekat membantunya menyeka. Hal ini membuat hati gadis itu mulai bergetar tak terkendali lagi. Bahkan suasana di sekitar pun seolah menjadi manis. Hasilnya tepat di detik berikutnya, Lu Xun tiba-tiba mengoleskan krim di tangannya ke wajahnya. Hal ini baru menarik gadis itu kembali ke kenyataan. Setelah itu kedua orang itu ribut sejenak, membuat dia lupa tentang menjodohkan Lu Xun dengan Lin Xia. Baru setelah kembali ke asrama, gadis itu tiba-tiba teringat hal utama, buru-buru mencarinya menanyakan situasinya. Tak disangka Lin Xia bilang mereka hanya teman, berharap dia setelah ini tidak membantu menjodohkan lagi. Hal ini membuat gadis itu mengira Lu Xun gagal total menyatakan cinta, lalu dia buru-buru mengirim pesan kepada Lu Xun, membuat janji bertemu besok di kedai kopi. Keesokan harinya baru melangkah masuk pintu, dia sudah melihat Lu Xun duduk sendirian di sudut membaca buku. Terlihat persis seperti penampilan menyedihkan setelah patah hati. Kau bilang, kedua orang ini tidak berjodoh, memaksakan juga percuma. Untuk menghibur Lu Xun, gadis itu bahkan menyendok sesendok makanan manis menyuguhkannya di depan wajahnya. Hal ini membuat sudut mulut Lu Xun yang awalnya pura-pura sedih sedikit terangkat. Saking senangnya sampai harus menutup ekspresinya dengan tangan. Lumayan manis, manis apanya? Kalau kau benar-benar patah hati, apa kau bisa merasakan manis? Lu Xun buru-buru berpura-pura sedih menjelaskan, aku sudah memesan makan malam dan tiket bioskop. Hasilnya belum sempat maju sudah ditolak oleh Lin Xia. Setelah itu dia malah berbalik menyalahkan, melimpahkan tanggung jawab pada gadis itu. Menganggap rencana gadis itu bermasalah, menyebabkan tiket bioskop dan makan malam terbuang sia-sia. Lalu dia mengambil tiket bioskop dan pura-pura ingin merobeknya.
Gadis itu panik buru-buru merebutnya. Aku ikut denganmu, tidak boleh ya. Maka kedua orang itu pergi ke restoran yang sudah disiapkan. Lusun melihat steak di meja lalu mulai berakting lagi, mengatakan bahwa dia sedih sampai tidak punya tenaga. Terpaksa gadis itu hanya bisa memotongkannya. Tetapi dia malah berpura-pura tidak sanggup makan. Gadis itu tidak punya pilihan, terpaksa mengambil garpu menyuapinya. Hal ini membuat Lusun berhasil dalam rencananya. Dalam hati senang tak terkira. Setelah itu mengatakan dia sudah menyiapkan kejutan untuknya setelah makan. Kejutan apa setelah makan? Selesai bicara lalu menarik gadis itu lari keluar dari restoran. Tak disangka trik-trik menggoda gadis yang dia ajarkan pada Lusun, semuanya digunakan olehnya pada dirinya sendiri. Lusun diam-diam menyukai dia selama 10 tahun, tetapi dia sama sekali tidak tahu isi hatinya. Meskipun dia tidak sengaja kembali ke 10 tahun yang lalu, dia masih bertekad ingin menjodohkan Lusun dengan Linsia. Awalnya berniat mengubah takdir, tak disangka di tengah jalan bertemu mantan pacarnya 10 tahun kemudian yang meninggalkannya, Lee Chongwen. Gadis itu duduk di atas perahu 10 tahun yang lalu, di wajahnya mengenakan masker pelindung sinar matahari yang besar. Tidak ada cara lain, karena dia ingat sangat jelas, kehidupan sebelumnya persis di atas perahu ini, karena tidak bisa berdiri tegak lalu memulai hubungan dengan Lee Chongwen. Tetapi yang harus terjadi tetap terjadi, perahu di samping tiba-tiba melaju mendekat, gadis itu melihat Lee Chongwen menerkam ke arahnya. Reaksi cepat langsung mendorongnya ke danau. Tak disangka Lee Chongwen malah tidak tahu berenang, langsung pingsan di sana. Sekarang siapa yang tahu pernapasan buatan? Ya Tuhan, aku menyerah. Untuk menghindari dia berinteraksi dengan Lee Chongwen, Lusun langsung menawarkan diri melakukan pernapasan buatan padanya. Lee Chongwen sadar buru-buru mengucapkan terima kasih. Sebulan terakhir ini, jangan biarkan aku melihatmu, terutama mulutmu ini. Setelah itu beberapa orang pergi ke rumah hantu. Gadis itu mengingatkan Lusun lagi harus memanfaatkan kesempatan, melindungi Linsia dengan baik. Selesai bicara langsung mendorongnya masuk. Tapi baru melangkah masuk rumah hantu, cahaya redup disertai suara aneh, dia langsung ketakutan, sambil berteriak sambil menenangkan diri. Dirinya menderita rabun senja jadi tidak melihat apa-apa. Dalam kepanikan meraih sehelai jerami penyelamat, dia mengira itu adalah adiknya Qian Chuan. Tanpa pikir panjang langsung menerkam, memeluk erat pinggang lawan, dan Lusun pun membiarkan dia memeluk. Sepanjang proses tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sepanjang jalan gadis itu terus berbicara. Kau masih mau bersaing dengan Lusun? Jangan lihat penampilannya seolah tidak berguna. Kalau kau pernah melihat dia beraksi, belum tentu kau bisa menang. Sampai keluar dari rumah hantu, lampu menyala, gadis itu baru melihat dengan jelas siapa orang yang dia peluk, lalu malu ingin melarikan diri. Tetapi Lusun mana mau melepaskan dengan mudah begitu saja. Sengaja menarik gadis itu kembali, memintanya melempar gelang mengambil hadiah sebagai ganti rugi. Gadis itu tidak punya pilihan, asal saja mengambil sebuah gelang melempar ke depan. Tak disangka malah mengenai seekor anak anjing lucu. Pemandangan ini membuatnya sangat akrab. Jika tidak salah ingat, kehidupan sebelumnya, Lusun persis di sini melihat buku edisi terbatas itu. Tetapi melempar gelang sangat lama tapi tidak berhasil. Untuk menebus perbuatan sebelumnya, gadis itu diam-diam mengeluarkan uang dalam jumlah besar membelinya. Setelah itu kedua orang itu naik biang lala bersama. Gadis itu ingin mencari bayangan Linsia di titik tertinggi. Tetapi saat ini Lusun masih menggerutu tentang buku itu. Gadis itu baru mengeluarkannya dari tas memberikannya kepada dia. Kau mencurinya ya? Kenapa kau bicara seperti itu? Tetapi malam tiba masalah datang. Tak disangka gadis itu alergi terhadap anak anjing. Maka dia lari ke kamar sebelah mencari adiknya. Tak disangka hanya ada Lusun di sana. Dia melihatnya buru-buru menarik gadis itu lari ke rumah sakit. Dokter selesai memeriksa meresepkan salep oles luar, dan berpesan harus segera dioles. Tetapi gadis itu mengisyaratkan rumahnya cukup jauh. Ada bagian yang dia sendiri tidak bisa mengolesnya. Bertanya pada dokter apakah sekarang bisa membantu mengoleskannya. Biar pacarmu saja yang bantu oleskan. Wajah Lusun memerah, buru-buru mencari alasan untuk pergi. Sebelum pergi masih berpesan pada dokter untuk membantu mengoleskan obat. Pacarmu benar-benar tampan dan perhatian. Dia bukan pacarku. Dia teman sekelasku, kalau begitu pasti dia suka padamu. Di perjalanan pulang, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Lusun, apa kau sedikit menyukaiku? Dalam hatinya gelombang bergejolak, tetapi mengingat perkataan dia dulu, sekarang hanya ingin fokus karir, tidak ingin pacaran, dia tetap keras kepala mengatakan tidak. Sedangkan Lusun hanya saat gadis itu tidak mendengar, baru berani mengungkapkan perasaan yang terpendam di dalam hati. Dia adalah pacarku. Pria ini sungguh adalah bos besar dalam dunia capit boneka. Cakar yang dijatuhkan tidak pernah meleset. Tetapi dia bersikeras harus berhasil mencapit rubah kecil itu, hanya karena gadis yang dia suka secara tidak sengaja mengeluh. Boneka ini dibandingkan dengan boneka-boneka lain sungguh jelek, rubah kecil itu masih sedikit lebih lucu. Lee Chongwen sangat peduli pada gadis itu, tetapi gadis itu malah menghindarinya seperti wabah. Bahkan ketika mereka berdua melakukan kegiatan penyuluhan hukum di area yang sama, juga membuatnya merasa tidak nyaman seperti keluar rumah tidak melihat kalender keberuntungan. Untuk menghindari area yang sama dengannya, gadis itu pura-pura keras bicara.
di area Anda itu ada kedai panggang enak sekali. Kita pilih tempat itu saja. Baru selesai bicara, tangan Lee Chong-won lebih sensitif dari radar, langsung memilih area Anda, tetapi berbalik gadis itu malah diam-diam menarik teman sekamarnya, memilih area lain, dan semuanya terlihat oleh Lusun. Dia juga diam-diam memilih area yang sama. Hasilnya keesokan harinya gadis itu langsung terkejut. Lee Chong-won yang dia benci malah tiba-tiba muncul dan membawakan sarapan hangat untuknya. Baru setelah ini tahu bahwa ketua tim yang bertanggung jawab atas mereka sementara ada urusan. Maka Lee Chong-won baru mendapat kesempatan menyelinap masuk. Para bapak-bapak dan ibu-ibu mata jeli baru melihat pemuda ini manis mulut dan sabar, maka semua kepercayaan beralih padanya. Sebaliknya di pihak gadis itu, bahkan satu bayangan orang datang bertanya pun tidak ada. Sedangkan Lee Chong-won meskipun sibuk tak henti, tetapi sudut matanya tidak pernah lepas dari dia. Melihat dia menyedihkan, langsung mengaktifkan mode bantuan, buru-buru memanggil para bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke tempat gadis itu bertanya. Dia tidak hanya nilai akademisnya cemerlang, tetapi juga memiliki pengalaman sosial yang kaya. Yang terpenting adalah dia sangat teliti dan detail. Harus diakui manis mulut memang berguna. Para bapak-bapak dan ibu-ibu selesai mendengar langsung berpindah arah. Gadis itu melihat kerumunan berdatangan, dalam hati sungguh berterima kasih. Tidak lama kemudian, ada dua anak kecil karena berebut boneka lalu bertengkar ribut. Sedangkan Lee Chong-won tahu jelas tidak bisa beradu argumen dengan anak kecil, lalu mengajak gadis itu pergi mencapit boneka. Tetapi hal ini membuat Lusun di samping sedikit cemburu. Menyelesaikan masalah ya selesaikan masalah. Perlu apa mengajak mencapit boneka? Niat kecil Lee Chong-won si tukang caplok, gadis itu sudah lama melihatnya, tahu jelas dia adalah ahli capit boneka. Hanya saja melihat tapi tidak mengatakannya saja. Benar saja, pemuda itu mencapit berkali-kali berhasil semua. Tetapi boneka-boneka yang dia capit, dia semua merasa jelek. Ternyata dia hanya suka harimau kecil di dalamnya. Tetapi menunggu kedua orang itu kembali sambil memeluk boneka, Lusun sudah membujuk kedua anak kecil itu berbaikan seperti tidak terjadi apa-apa. Gadis itu melihatnya tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Sedangkan Lusun mengambil kesempatan ini, diam-diam menyatakan penolakan malam itu bukanlah maksudnya yang sebenarnya. Anak kecil dan orang dewasa sama saja, yang diucapkan di mulut belum tentu sama dengan yang di hati. Sayangnya gadis itu sama sekali tidak memperhatikan perkataannya, hanya asyik dengan burung kertas di tangannya. Hal ini membuat Lusun sangat tidak berdaya. Dia mengulurkan tangan merebut burung kertas itu. Saat istirahat siang, Lee Chong-won membagikan boneka untuk setiap orang. Akhirnya baru memberikan harimau kecil kepada gadis itu, dan mengatakan boneka ini mirip dia. Luarnya seperti harimau kecil yang sulit didekati. Sebenarnya di hati seperti kucing kecil yang menggemaskan, tetapi hal ini membuat teman sekelas di samping menggodanya. Kakak senior sungguh terlalu pilih kasih, untuk kami semua dikasih katak tikus jelek, kenapa sampai dia malah putih dan menggemaskan begitu? Membuat Lee Chong-won hanya bisa bilang itu karena keberuntungan. Selesai bicara dia mengeluarkan segelas teh susu membawakan untuk gadis itu. Hal ini membuat Lusun tidak tahan lagi, merebut teh susu itu minum seteguk besar, dan sengaja dengan berlebihan mengatakan enak sekali, kakak senior, kenapa kau tahu aku suka rasa ini? Setelah itu Lusun dengan sekuat tenaga memperkenalkan, menyuruh dia juga minum seteguk. Tak disangka Lee Chong-won demi mendapatkan kembali muka di depan saingan, malah menghabiskan sisa teh susu itu, sama sekali tidak jijik pada lawan. Pemandangan ini membuat semua orang di sekitar tertegun. Wanita di depan mata sedang menderita kekerasan dalam rumah tangga. Orang lain hanya tidak sengaja menyentuh ringan lengannya. Dia malah terkejut seperti terbakar api, jari tangannya masih tanpa sadar menyentuh lengannya, di wajahnya tersungging senyum kaku, di dalam hati seolah sedang takut akan sesuatu. Tidak ada yang tahu, istri profesor yang selalu dipuji mahasiswa lembut dan anggun, setiap hari hidup dalam ketakutan. Suaminya di mata orang luar adalah seorang profesor universitas yang lemah lembut dan sopan. Tak disangka saat pintu ditutup malah main fisik dengan istri. Bisakah kau jangan membuat keributan lagi? Lihat Ziki masih sekecil itu, wanita itu memberanikan diri mengajukan cerai, yang didapat hanyalah satu kali pukulan kejam. Aku berkorban untuk keluarga ini. Bekerja keras seperti ini kenapa kau masih mau cerai? Kenapa? Baru selesai bicara, tamparan yang sudah biasa mendarat di wajahnya, dia sudah terbiasa. Tetapi rasa sakit masih menjalar dari pipi hingga ke hati. Kekerasan dalam rumah tangga hanya ada tidak ada kali atau berkali-kali. Ada orang menasihatinya demi anak agar bersabar, tetapi dia tidak tahu. Sebenarnya ketakutan di mata anak lebih dalam daripada dia, bahkan di depan orang luar, dia juga tidak berani menunjukkan celah. Ketika mahasiswa melihat luka di tangannya, dia hanya bilang tidak apa-apa, jangan membesar-besarkan masalah kecil. Setiap kali dia memaafkan, semua membiarkan pria itu menjadi pelaku kekerasan yang tak terpuaskan, dan semua hal ini dilihat oleh orang yang belajar hukum seperti Lee Chong-won. Tak disangka dia yang 10 tahun kemudian, di mata hanya tersisa menang kalah dan keuntungan, meskipun tahu istri profesor disiksa oleh profesor dalam jangka panjang, saat itu masih tega membantu profesor memenangkan gugatan, bahkan memaksa merebut hak asuh anak laki-laki darinya.
Tetapi kali ini melihat tatapan menghindar istri profesor, batin Lee Chong-wen sudah goyah. Dia teringat lagi perhatian profesor sebelumnya, tetapi karena satu kalimat gadis itu, akhirnya tetap teguh pada niat awal. Hukum adalah pedoman yang membedakan dengan jelas dan adil, maka Lee Chong-wen menasihati istri profesor, aku masih ingin mengingatkanmu satu kalimat, jika lain kali kau terluka lagi, maka laporkan polisi, lakukan visum luka, simpan bukti. Apakah kalian tahu bahwa korban kekerasan, musim panas juga memakai baju lengan panjang atau tidak? Jika suatu hari nanti di sampingmu benar-benar ada orang seperti itu, maka perhatikan dan peduli sedikit lebih banyak untuk menghindari tragedi terjadi. Setelah waktu istirahat yang singkat, mereka kembali dengan cepat terlibat dalam penyuluhan hukum. Seorang nenek tua dengan cemas datang meminta bantuan, mengatakan bahwa di rumah hilang lebih dari 100 juta. Gadis itu baru mendengar, di kepalanya langsung muncul pemandangan 10 tahun. Kemudian, tahun itu, persis cucu nenek itu yang menjaga uang ini. Setelah itu dibawa pergi oleh polisi. Nenek tua menangis memohon tidak ingin cucunya pergi, sedangkan gadis itu untuk mencegah tragedi terulang, telah mencoba saat dia tidak memperhatikan untuk mengambil uang di sakunya. Menyuluhan hukum apalagi? Seorang pencuri pun tidak bisa dicegah lalu menyuluhkan apa-apaan, uang baru hilang 2 detik sudah cemas begitu. Lalu apa kau pikir nenekmu cemas sampai sejauh mana? Setelah itu dia menggunakan pengetahuan hukum memaksa dia mengakui kesalahan, dan memintanya menulis surat pernyataan. Akhirnya mengembalikan uang itu, tetapi ketika dia pergi, tatapannya malah penuh kebencian terhadap gadis itu, dan pemandangan ini dilihat oleh Lee Chong-wen dan Lusun. Lee Chong-wen tahu jelas dia bukan orang baik, lalu diam-diam mengikutinya. Benar saja dia masuk ke sebuah gang, langsung mencari 2 preman, berdiskusi ingin memberi pelajaran pada gadis itu. Ternyata kau seorang bajingan, saat itu seharusnya lapor polisi memasukkanmu ke penjara. Perkataan ini benar-benar memancing kemarahannya. Mereka langsung maju berkelahi. Tepat saat ini, Lusun berjalan perlahan mendekat. Lee Chong-wen masih mengira dia datang membantu. Hasilnya dia malah dengan santai berdiri menonton. Aku tidak tertarik ikut campur, hanya kebetulan lewat. Urusan pribadi kalian selesaikan sendiri. Mendengar itu pria itu langsung tertegun, mengambil batu bata di pinggir jalan ingin memukul ke arah Lee Chong-wen. Tetapi ditarik oleh Lusun yang sedang menonton keramaian. Ternyata dia sudah melapor polisi dari sebelumnya. Tepat saat itu polisi juga sempat tiba, menangkap beberapa preman itu di tempat. Setelah itu Lusun tidak bisa menahan diri untuk mencibir Lee Chong-wen. Lemah begitu masih mau berkelahi, kau diamkan mulutmu itu. Namun menyiapkan obat luka untuk Lee Chong-wen, membeli sedikit obat, tidak tahu kotak mana yang benar. Gadis itu secara tak terduga kembali ke 10 tahun yang lalu. Untuk mencegah ayahnya menderita leukemia beberapa tahun kemudian, dia segera membawa ayahnya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Untungnya semuanya normal. Saat ini hati yang menggantung baru bisa lega, tetapi semua ini pada akhirnya tidak dapat menghentikan langkah penyakit. Beberapa bulan kemudian, laporan diagnosis leukemia tetap. Sampai di depannya, ibu dan adik laki-lakinya melihat laporan itu dan sangat sedih. Tetapi gadis itu berpura-pura tenang, dia melihat hasil pemeriksaan ayahnya. Untungnya kali ini ditemukan pada tahap awal. Namun gadis itu berusaha terlihat tenang, menghibur semua orang bahwa ayah pasti akan sembuh. Tetapi hanya dia yang tahu betapa sulitnya kepura-puraan ini. Untungnya Lusun selalu berada di sisinya, membantu mondar-mandir menghubungi rumah sakit, mengatur kamar, dan juga mengantarnya pulang dengan penuh perhatian. Dalam perjalanan pulang, adik laki-lakinya mengungkapkan keraguan di hatinya. Apa yang kakak katakan itu benar, kakak benar-benar bermimpi penyakit ayah akan sembuh. Kamu tenang saja, pasti akan sembuh. Kata-kata ini benar-benar menembus penyamaran gadis itu. Dia berjongkok di pinggir jalan, tidak bisa menahan diri untuk menangis keras. Semua kekuatan dalam sekejap itu hancur menjadi debu. Sejak hari itu, Lusun menjadi pelanggan tetap rumah sakit. Setiap hari ikut gadis itu menjenguk ayah. Tidak hanya penuh perhatian mengupas buah untuk ayah, tetapi juga menceritakan beberapa lelucon untuk menghibur semua orang. Bahkan perawat pun mengira Lusun adalah menantu masa depan. Tetapi gadis itu merasa tidak nyaman. Menulis skenario bagaimanapun juga tidak bisa menulisnya menjadi seperti itu. Tetapi ayah tampak sangat menyukai menantu ini. Menghadapi gangguan tidak masuk akal dari putri kesayangannya, dia malah memanggil Lusun untuk membantu. Bisakah kamu mengurusnya sebentar, Paman? Aku tidak bisa mengurusnya. Hari itu, ayah yang gelisah ingin berkencan dengan istri untuk merayakan hari jadi. Bahkan di tengah malam masih berniat diam-diam memanjat tembok keluar. Tetapi mereka langsung memergokinya di tempat. Meskipun gadis itu menasihati bagaimanapun juga percuma. Seiring dengan tarik ulur keduanya, ayah gadis itu mulai meminta bantuan Lusun. Sekarang giliranmu yang diperiksa. Cepat, suruh dia turun. Akhirnya Lusun punya ide untuk membuat mereka berdua melakukan panggilan video. Selama pasangan itu berbincang, dia mengetahui bahwa gadis itu suka makan bubur ubi. Orang yang tidak pernah memasak seperti dia langsung mengingatnya di hati. Keesokan paginya, dia masuk ke dapur dan memasak bubur sesuai petunjuk. Karena waktunya mendesak, dia memotong ubi tanpa sempat memakai sarung tangan. Ibu kandungnya melihat itu, lalu mengeluh bahwa dia sudah bekerja bertahun-tahun,
tetapi belum pernah makan sarapan yang dimasak putranya. Tetapi ketika Lusun dengan gembira membawanya ke rumah sakit, dia melihat Lee Chong-wen sudah membelikan sarapan untuk gadis itu lebih dulu. Dia kecewa, diam-diam membawa bubur ubi ke kamar rawat dan berbohong bahwa itu adalah makanan tambahan dari kantin rumah sakit, dibantu oleh kepala perawat. Sampai gadis itu melihat dia menggaruk tangannya, dia tiba-tiba teringat, sebelumnya di kamar rawat juga pernah makan bubur ini. Saat itu dia juga melihat punggung Lusun di luar pintu. Saat ini dia baru menyadari, baik itu masa lalu atau sekarang, bubur ini semuanya dimasak olehnya. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk curiga, mungkinkah karena dia terlalu sedih karena patah hati, jadi dia lapar dan tidak pilih-pilih sehingga memperhatikannya. Tetapi dipikir-pikir lagi terasa tidak mungkin. Tetapi kejutan untuk gadis itu masih ada di belakang. Lusun mengetahui bahwa pengobatan ayahnya membutuhkan banyak darah. Dia tidak mengatakan apa-apa, diam-diam bertindak, menggunakan semua koneksi mencari kerabat dan teman untuk membantu mendonorkan darah. Baru terkumpul lebih dari 10 kantong darah, dan secara khusus meminta teman sekamar gadis itu untuk memberikannya. Berulang kali berpesan jangan sampai memberitahunya. Siapa sangka teman sekamar malah keceplosan, langsung menceritakan semuanya. Itu Lusun. Lusun memintaku memberikannya padamu. Saat ini gadis itu baru tahu, ternyata 11 kantong darah itu selalu dia yang membantu mengumpulkan. Tahun-tahun itu, berapa kalikah dia diam-diam membantunya? Gadis di depannya ini datang dari 10 tahun kemudian, sekali lagi menerima pernyataan cinta dari Lee Chong-wen, tetapi kali ini, di hatinya tidak ada lagi sedikit pun kegembiraan tahun itu, karena dia tahu betapa hancurnya cinta ini 10 tahun kemudian. Siapa sangka gadis yang pernah menyerahkan semua impian, semua masa muda, demi dia, tetapi pada akhirnya hanya mendapatkan status seperti ini tamuku. Jadi kali ini Lee Chong-wen bukan lagi pilihannya. Gadis itu mengatakan bahwa dia sudah pergi ke masa depan, menemukan akhir dari mereka berdua tidak baik. Sementara Lee Chong-wen sangat bingung dengan alasan lucunya. Dia tidak mengerti mengapa gadis itu selalu menghindarinya. Jelas terkadang dia peduli padanya, tetapi setelah berbalik malah membenci. Laki-laki itu berpikir keras tidak mengerti, sebenarnya apa yang dia lakukan salah. Kali ini dia benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun, jadi aku sangat senang melihat perubahanmu. Sementara di sisi lain, Lusun juga telah menyiapkan kejutan di jalan menuju rumah sakit. Dia berencana untuk menyatakan cinta padanya, tetapi menunggu lama tetap tidak melihat bayangannya. Lusun pun mengeluarkan ponsel untuk mengirim pesan, tetapi malah melihat foto pernyataan cinta Lee Chong-wen di lingkaran pertemanan. Tetapi kali ini gadis itu telah menolak Lee Chong-wen, jadi dia bergegas kembali ke rumah sakit, tetapi malah bertemu Lusun di belokan. Hanya melihat dia dengan sedih mematikan papan lampu pernyataan cinta. Ketika dia mengingat saat pernah menerima pernyataan cinta Lee Chong-wen, dia menemukan lampu jalan semuanya sudah diperbaiki. Saat itu masih mengira itu keberuntungan, saat ini baru tahu ternyata dari awal sampai akhir, semuanya Lusun yang diam-diam melakukannya. Ya ampun, Lusun benar-benar menyukaiku. Pada saat yang sama, Lusun kecewa. Di jalan pulang bertemu Lee Chong-wen, dia melihat Lee Chong-wen memeluk bunga penuh penderitaan, langsung bereaksi, lalu segera mengeluarkan ponsel memeriksa lingkaran pertemanan. Saat ini baru tahu gadis itu sama sekali tidak menerima pernyataan cinta. Dia tidak menerimanya. Gadis itu kembali ke kamar rawat, masih bingung karena kejadian barusan. Ayah melihat itu, mengira Lusun telah menyatakan cinta pada putrinya, tetapi dibantah oleh gadis itu. Ayah adalah orang yang berpengalaman, masa tidak bisa melihat tatapan mata anak itu, tetapi gadis itu tetap terang-terangan mengatakan tidak suka. Siapa sangka saat ini di luar terdengar suara Lusun, sudah selarut ini dia masih datang, maka kedua ayah dan anak itu seperti mendapat firasat. Serentak berbaring pura-pura tidur, Lusun lalu dengan lembut berjalan ke sisi gadis itu, dia tidak bersuara, hanya diam-diam membungkuk. Tatapan matanya yang lembut jatuh pada wajah gadis itu. Semua ini dilihat oleh ayahnya di samping. Akhirnya Lusun melepas jaketnya dan menyelimuti gadis itu, kemudian mematikan lampu dan pergi. Sejak mengetahui isi hati Lusun, gadis itu mulai menghindar. Dimanapun Lusun muncul, dia selalu mencari alasan untuk pergi. Tetapi Lusun sudah melihat menembus isi hatinya, tetapi sama sekali tidak berniat menyerah. Dia tahu jika terus begini, hanya akan membuat keduanya semakin jauh. Oleh karena itu Lusun berencana di debat yang akan datang, mencari teman baik gadis itu lebih dulu untuk diberitahu. Mereka berdua membuat janji sebelumnya akan bekerja sama. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan cinta padanya. Tidak lama kemudian hari pertandingan tiba. Dalam bagian perdebatan yang saling berbalas, keduanya semakin beradu mulut sengit, bahkan juri pun tidak dapat menentukan pemenangnya. Akhirnya terpaksa masuk ke babak tambahan, untuk menentukan pemenang terakhir. Tak disangka pertanyaan terakhir membuat gadis itu sangat tidak terima. Di pasar perjodohan, hal mahasiswa jurusan hukum ditakuti orang adalah hal yang sering terjadi. Lalu jika bertemu dengan kejaran mahasiswi hukum, akhirnya apakah seharusnya diterima? Karena ini adalah pertanyaan situasi hipotetis, gadis itu harus berperan sebagai mahasiswi hukum yang mengejar Lusun, sedangkan Lusun harus berperan sebagai orang yang dikejar.
Ada apa ini? Bukankah ini serius? Siapa sangka pertanyaan ini benar-benar diajukan oleh juri. Gadis itu hanya bisa dengan canggung memuji, memang mendalam, tetapi kali ini gadis itu adalah pihak yang lemah. Meskipun berargumen sepintar apapun, akhirnya tetap kalah. Ketika gadis itu bersiap untuk menyerah, Lu Xun dengan cepat berdiri mengakui kekalahan. Aku mengakui kekalahan, bisakah kamu menjadi pacarku? Qian Wei, selamat. Qian Wei menang. Akhirnya Lu Xun berjalan ke sisinya, menggenggam tangannya, menekan 3 kali di telapak tangan, dan ini adalah bahasa rahasia yang ayah gadis itu gunakan untuk menyatakan cinta. 3 kali tekan itu artinya apa? Aku mencintaimu. Setelah mengalami pernyataan cinta terbuka di debat, gadis itu selalu mencari berbagai alasan untuk mengatakan bahwa mereka berdua tidak cocok. Tetapi Lu Xun tetap tidak menyerah. Dia memikirkan solusi yang menurutnya sangat bagus. Dia bilang selama mereka berdua berciuman maka akan tahu apakah saling suka atau tidak. Setelah selesai bicara, Lu Xun langsung berniat mencium. Jangan harap, bicarakan di hari lain saja. Setelah kembali ke asrama, gadis itu berbaring di tempat tidur gelisah tidak bisa tidur. Dia melihat kembali setiap sedikit kenangan dengan Lu Xun, tiba-tiba menyadari tidak tahu sejak kapan segala sesuatu yang berhubungan dengannya diletakkan di bawah bantal. Hal ini membuat gadis itu tidak bisa menahan diri untuk curiga bahwa dirinya sudah lama jatuh hati padanya. Sementara saat ini, Lu Xun sedang berada di bawah asrama putri. Dia berlatih gerakan ciuman berulang kali dengan udara. Sampai terakhir kali baru merasa puas, lalu baru mengirim pesan kepada gadis itu, turunlah untuk berikan jawaban. Bukankah sudah dibilang bicarakan besok saja? Sudah besok, baru saja lewat jam 12 malam. Melihat gadis itu tidak kunjung membalas, dia pun mengirim pesan bahwa dia sedang menunggu di bawah. Jika gadis itu tidak turun, dia akan memanjat jendela naik. Karena terpaksa, gadis itu pun dengan malas turun, tetapi belum sempat membuka mulut, Lu Xun sudah mengumpulkan semua keberanian melangkah maju. Hanya melihat dia mencium mulut kecil seperti buah ceri, perlahan mendekati gadis itu, tak disangka tepat saat keduanya hampir bersentuhan bibir tiba-tiba dipotong oleh satpam sekolah. Hei, sudah selarut ini kenapa masih berkeliaran di luar? Mereka berdua pun berbohong bahwa sedang membicarakan mata kuliah matematika tingkat lanjut. Satpam melihat mereka berdua sejenak, hanya bisa menyuruh cepat kembali ke asrama. Tetapi saat satpam baru saja pergi, keduanya melanjutkan. Tetapi sekali lagi, diganggu oleh orang lain. Hal ini membuat Lu Xun sangat kesal. Terlihat saja, kamu masih malu. Tetapi kali ini gadis itu seperti mendapat keberanian tambahan. Semakin dihalangi semakin kuat, menyemangatinya mencoba lagi. Mendengar itu mata Lu Xun berbinar, kembali mendekat. Tetapi kali ini langit tidak berpihak. Belum sempat bersentuhan bibir, langit tiba-tiba bergemuruh. Gadis itu ketakutan mundur setengah langkah. Mencintai bos benar-benar akan disambar petir ya. Sekarang aku menyelamatkan nyawamu. Aku beritahu kamu, ini adalah takdir langit. Setelah selesai bicara, gadis itu langsung lari kembali ke asrama. Tetapi Lu Xun tidak percaya. Dia mengejar gadis itu, lalu menariknya ke sudut tangga. Dia tidak pernah percaya pada hal-hal yang disebut takdir langit. Belum sempat gadis itu membantah, dia langsung menciumnya dengan dominan. Setelah melalui berbagai macam halangan, akhirnya mereka berdua berciuman. Setelah selesai berciuman, Lu Xun bahkan dengan sombong bertanya padanya apakah manis. Jantung gadis itu berdebar kencang, tetapi mulutnya tetap kaku. Biasa saja, sama sekali tidak bisa digoda oleh adik laki-laki seperti dirimu. Apa yang disebut berpengalaman? Melihat Lu Xun yang marah dengan pipi menggembung, gadis itu tidak bisa menahan tawa, berjinjit dan menciumnya dengan inisiatif. Ciuman ini akhirnya menentukan hubungan mereka berdua. Sejak itu Lu Xun benar-benar berubah menjadi seorang yang tergila-gila, berencana memberikan hadiah untuk gadis itu. Kemudian teman sekamar menyarankan sebuah hadiah, mengatakan itu sangat cocok untuknya. Merajut sepasang sarung tangan, kekanak-kanakan, ini pasti tidak bisa. Siapa sangka dia baru saja mencela tidak bisa. Maka segera setelah itu malah belajar merajut sarung tangan sesuai petunjuk. Tetapi pada hari memberikan sarung tangan, dia malah melihat ada laki-laki lain memberikan bunga untuknya. Seketika membuatnya tidak tertahankan. Bisakah kamu sedikit menjaga harga diri? Tidak bisa menghadang pintu maka kamu mengikutiku ya. Setelah mengusir pesaing cinta, dia pun memberikan sarung tangan itu padanya seperti harta karun. Hal ini membuatnya sangat terharu. Hal yang lebih mengejutkan gadis itu adalah Lu Xun bahkan membuat kartu mahasiswa ganda dengan foto profil pasangan. Gadis itu melihatnya dan sangat terkejut. Foto diambil miring seperti ini, bagaimana bagian administrasi bisa menyetujuinya? Kamu meragukan kemampuan dan daya tarik seorang pria ya? Gadis itu kembali ke 10 tahun yang lalu. Akhirnya dia menjauhkan mantan pacar yang pernah meninggalkannya, memilih untuk berjalan menuju bos Lu Xun yang selalu diam-diam melindunginya. Tetapi dia selalu takut Lu Xun menjadi pria lurus. Maka diam-diam menyusun sebuah kontrak. Sekarang adalah dalam masa magang. Batas waktu magang ini ditentukan oleh akun palsu. Melihat Lu Xun masih gigih berdebat, gadis itu pura-pura menyerah, mengatakan bahwa mereka berdua jangan tanda tangan lagi. Mulai sekarang biarlah masing-masing jalannya. Saat ini baru membuat Lu Xun buru-buru berkompromi. Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Adik laki-laki yang berdiri di samping melihat tingkah mereka berdua saling menggoda dengan mesra, tidak tahan ikut menyela. Beruntung dalam cinta sial, dalam uang,
Kalian berdua seperti ini hati-hati merusak keberuntungan. Gadis itu tidak terima, sukarela ikut membantu mengundi hadiah, tetapi menemukan benar-benar terkena kata-kata sial dari adik laki-lakinya. Hadiah utama selalu lolos di samping, dengan susah payah baru memenangkan hadiah spesial. Setelah mendengar hadiahnya langsung cemberut, hadiah spesial adalah aku, sang pemilik, akan menyanyikan lagu untukmu. Dia masih belum menyerah, kembali mengangkut satu kardus minuman, membuka tutup botol sampai tangan pun lelah. Tetapi tetap tidak melihat satupun hadiah tambah satu botol. Setelah itu dia tidak bisa menahan diri untuk curiga. Mungkinkah jalan untuk mengubah takdirku? Hanya karena berpacaran dengan bos jadi terhenti di tengah jalan ya. Keesokan harinya kelas mengadakan kegiatan membersihkan sampah di pantai. Tak disangka gadis yang sial itu malah dialokasikan ke area terbesar. Wali kelas mengatakan dia adalah ketua kelas, harus memainkan peran sebagai teladan. Akhirnya gadis itu hanya bisa menerima nasib. Ternyata berada di sisi bos memang akan sial. Tetapi kata-kata belum selesai, dia langsung dengan gembira memungut sebuah tutup botol keras. Itu adalah tutup botol hadiah tambah satu botol. Orang baik dibalas kebaikan, keberuntungan datang. Matanya berbinar, mengikuti arah tutup botol berjalan ke depan, kembali berturut-turut memungut yang kedua, yang ketiga. Meskipun setiap tutup botol ada hadiahnya, tetapi hal ini juga menambah beban kerjanya. Siapa yang tidak sadar hanya membuang tutup botol saja, sampai dia mengangkat kepala melihat Lu Sun tidak jauh, dia baru bereaksi, ternyata orang yang membuang tutup botol adalah dia, tetapi maksudnya memang ingin menggunakan cara ini, untuk menarik gadis itu datang ke sini. Semua hadiah tambah satu botol di minimarket sekitar sekolah, hampir semuanya ada di tangannya. Melihat ekspresi gembira gadis itu, Lu Sun tidak bisa menahan diri untuk menciumnya, dan adegan ini kebetulan dilihat oleh teman sekelas di dekat situ. Semua orang serentak bersorak, hanya Lin Xia yang berdiri di sampingnya matanya sedikit menunjukkan rasa asam. Dia sudah lama menyukai Lu Sun, dari sejak kecil bermain bersama hingga sekarang, tetapi tidak pernah berani mengungkapkannya. Setelah kembali ke asrama, gadis itu juga menyadari keanehannya. Apakah Xiao Xin merasa aku memanfaatkannya untuk menggoda laki-laki ya? Bagaimana menjelaskannya? Tepat ketika gadis itu masih sedih, tak disangka Lin Xia berinisiatif mengajaknya keluar ke stadion untuk bicara. Di hati gadis itu penuh rasa bersalah, bagaimanapun juga dari awal dialah yang diam-diam menjodohkan mereka berdua. Maka sekarang dia sendiri malah bersama Lu Sun. Gadis itu selalu berpikir Lin Xia tidak menyukai Lu Sun, tetapi Lin Xia terus terang mengakui dia menyukainya, apalagi masih menyimpan kalung yang Lu Sun berikan padanya saat kecil. Tetapi Lu Sun sudah lama terang-terangan menolaknya, ganti nama Kiki, mendaftar masuk akademi. Semuanya adalah kebetulan, tidak ada hubungannya denganmu, Lin Xia berkata kepada gadis itu. Karena tidak ingin cinta sepihaknya ketahuan orang lain, jadi dia selalu tidak berani mengatakan yang sebenarnya padanya, tetapi setelah ditolak, dia masih pernah berfantasi, siapa tahu suatu hari Lu Sun berubah pikiran, sampai dia melihat dia mengumpulkan papan hadiah untuknya. Lin Xia baru benar-benar menyerah, karena dia sangat tahu Lu Sun pada dasarnya tidak pernah minum minuman ringan. Detlin yang diam-diam menyukai LC Tuan awalnya ingin menghiburnya dengan beberapa kalimat, namun ditolak dengan dingin. Hal ini membuat Detlin merasa sedih sekaligus marah, bahkan melampiaskan semua ketidakpuasannya pada gadis itu. Kemudian dia diam-diam menyebarkan desas-desus di forum sekolah, mengatakan bahwa gadis itu menjalin hubungan ganda, di satu sisi menggantung Elie Sung Feien, di sisi lain berpacaran dengan LC Tuan. Akhirnya dia mendatangi Lam Ha, mari kita bekerja sama. Bagaimana? Apa yang ingin kau lakukan? Keesokan harinya, semua orang datang ke stasiun radio untuk berpartisipasi dalam program wawancara. Detlin yang berperan sebagai MC, sengaja membuat gadis itu menjadi seorang penjilat ganda. Dia bahkan menambahkan bumbu dan garam. Membawa kehidupan sehari-hari antara dia dan kedua pria itu diartikan menjadi ambigu yang sulit dijelaskan. Setiap kata dan kalimat mencemarkan nama baiknya. LC Tuan segera berlari ke stasiun radio setelah mendengarnya, sementara Elie Sung Feien buru-buru mengklarifikasi untuknya. Aku memang menyukainya, dan sudah lama menyukainya, tetapi dia sudah menolakku sejak lama. Begitu kata-kata itu keluar, LC Tuan berlari mendekat. Aku ingin datang untuk meminta maaf padamu. Kalimat ini membuat seluruh sekolah terkejut. Ternyata beberapa hari yang lalu mereka berdua baru saja bertengkar. Saat itu gadis itu mengajukan ide untuk membuat perangkat lunak dukungan hukum di ponsel. Tetapi LC Tuan menyiramnya dengan air dingin. Hal ini pada dasarnya tidak realistis. Dan adegan ini juga membuatnya teringat. Dulunya LC Tuan juga menolak ide gadis itu dengan cara yang sama. Ternyata di ruang waktu manapun, dia sama-sama otoriter. Karena itu, mereka berdua bertengkar hebat. Aku memberikan sebuah ide. Kamu belum pernah memikirkan kemungkinannya sudah buru-buru menolakku? Aku adalah pacarmu, bukan pegawaimu. Setelah itu mereka berpisah dalam keadaan tidak senang. Pada hari-hari berikutnya, keduanya keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah. Bahkan mengucapkan kata-kata tajam, siapa yang menundukkan kepala duluan maka dialah anjingnya. Tapi sekarang LC Tuan di depan semua orang, tiba-tiba menirukan suara anjing menggonggong, membuat Detlin yang berdiri di sampingnya juga berubah muka. Tidak disangka rencana yang susah payah dia susun
malah menjadi tempat bagi keduanya untuk berbaikan, dan juga membuat LC Tuan akhirnya mendapatkan status. Bahkan tatapan Lee Sung Fan padanya juga bertambah beberapa bagian rasa jijik. Setelah itu Detwin mencari Lam Ha, menganggapnya mengkhianati dirinya, tetapi Lam Ha mengatakan padanya bahwa dia tidak pernah setuju untuk membantu. Selain itu, meskipun dia tidak bisa bersama LC Tuan, dia juga tidak akan menggunakan cara curang untuk merebut orang. Harus diakui, Lam Ha ini memang pemeran pendukung wanita paling sadar di dunia. Tetapi Detwin malah tidak mau berhenti sebelum terbentur tembok. Dia mendengar bahwa proyek bantuan hukum Tin Dui sangat membutuhkan rekan kerja, lalu diam-diam menjual informasi kepada penipu. Penipu itu dengan alasan menandatangani kontrak menipunya datang ke hotel. LC Tuan yang khawatir segera bergegas ke hotel untuk mencarinya. Tak disangka ketika LC Tuan menemukannya, gadis itu sudah mengikat penipu tersebut. Hati LC Tuan yang menggantung akhirnya turun, namun segera terangkat lagi. Jika hari ini orang ini membawa komplotan lain, apa yang harus kau lakukan? Apa kau sudah memikirkan perasaanku? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku tidak memberitahumu, tentu saja karena aku merasa bisa menyelesaikannya sendiri. Meskipun berkata begitu, tetapi melihat rasa takut yang masih tersisa di mata LC Tuan, dia tetap melembutkan suaranya. Baru belakangan gadis itu tahu, semuanya adalah ulah Detwin. Dia tidak marah karenanya, malah mencarinya ke kelas untuk berbicara. Kamu demi seseorang yang tidak menyukaimu, sampai kehilangan semua kebaikan dan harga dirimu. Apakah itu pantas? Tetapi Detwin sama sekali tidak mau mendengarkan, malah merasa dia datang untuk pamer. Semakin terprovokasi, menyatakan bahwa dia akan terus bermusuhan dengannya di kemudian hari. Bisakah kamu sedikit lebih sadar? Saat kamu menderita kerugian nanti, tidak akan ada yang mengasihanimu. Entah apakah dia akan sadar pada akhirnya, melepaskan obsesinya, dan menemukan dirinya kembali. Gadis itu seumur hidup belum pernah dipermalukan seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia ikut pacarnya LC Tuan pulang. Mereka berdua duduk di sofa mengobrol. Gadis itu dengan santai berkata dia lapar. Hanya melihat LC Tuan perlahan berjalan ke dekat jendela menarik tirai, makanan tidak ada. Aku akan memetik bulan untukmu makan. Permainan kuno macam apa ini? Setelah itu LC Tuan menyuruhnya menutup mata. Dia diam-diam mengambil sebuah kue bulat dari laci, berpura-pura mengatakan ini adalah bulan yang dia petik. Kalimat ini langsung membuat gadis itu tertawa. Interaksi keduanya penuh cinta. Tepat ketika mereka tenggelam dalam suasana hangat ini, tidak bisa menahan diri ingin bermesraan. Tak disangka orang tua LC Tuan tiba-tiba kembali. Saat pintu terbuka, baik gadis itu maupun LC Tuan terkejut, bersamaan dengan lampu ruang tamu menyala. Orang tua tepat memergoki adegan yang sedikit memalukan ini. Mengapa tidak menelepon dulu? Kami baru saja berbicara tentang interogasi yudisial. Gadis itu langsung merasa sangat malu, menatap LC Tuan dengan menyedihkan. Hasilnya, calon ibu mertua lebih tenang darinya, berjalan beberapa langkah mendekat dan menyelipkan seikat kunci padanya, memberitahu gadis itu bahwa ini adalah kunci kamar cadangan di rumah, dan berpesan agar dia sering datang. Tetapi sebelum gadis itu sempat bereaksi, ibu mertua itu mendekat untuk bergosip, apakah kamu punya keinginan khusus untuk anak-anak kami di masa depan? Kalimat ini membuat gadis itu tertegun, secara refleks terucap, asal anaknya sehat, tidak botak, itu sudah cukup. Tak disangka kalimat yang terucap begitu saja ini malah membuat ibu mertua sangat gembira. Bagus sekali, profesi medis ada yang melanjutkan. Namun hal ini membuat kedua orang tua berselisih. Ternyata profesi ibu LC Tuan adalah dokter, dan ayahnya adalah hakim. Keduanya ingin cucu masa depan mereka melanjutkan profesi mereka. Sementara gadis itu bukannya tidak suka dengan tingkah laku keduanya, malah merasa sangat menarik. LC Tuan melihat keduanya bertengkar semakin sengit, takut merusak rencana baiknya, buru-buru mengarang alasan agar orang tuanya pergi duluan. Dan kedua orang tua juga orang yang pengertian, sebelum pergi masih berpesan, mau melakukan apa silakan lakukan saja. Benar, kami pergi sekarang, tidak perlu diantar. Begitu pintu tertutup, LC Tuan langsung seperti berubah menjadi orang lain. Memeluk erat gadis itu lalu langsung masuk ke kamar. Aku ingin membuatmu merasakan konsekuensi dari membuatku marah. Gadis itu langsung takut, buru-buru mencari alasan untuk menolak dengan alasan cuaca hari ini buruk, dan mengatakan harus menunggu lain kali saat hujan baru dipertimbangkan. Namun kata-kata ini justru tepat sesuai keinginannya. Yang tidak disangka gadis itu adalah, sekarang tepat musim hujan. LC Tuan melihat kesempatan datang, lalu berusaha keras memberinya petunjuk. Tidakkah kamu lihat hujan tahun ini? Sangat sering. Setelah berkata, dia langsung melangkah masuk ke hotel sendirian. Gadis itu melihat punggungnya, dalam benaknya langsung terbayang serangkaian adegan, sambil bergumam sambil menyemangati dirinya sendiri, tidak apa-apa, aku pasti bisa, semangat, aku bisa, aku sudah setuju dengannya. Gadis itu masih bergumam tanpa menyadari LC Tuan berdiri di belakang. Kamu bergumam apa? Kamu masuk untuk mengambil payung ya? Pikiran kecil ini langsung dilihat tembus oleh LC Tuan. Dia tidak
tidak menyangka gadis itu adalah orang yang seperti itu, dan dia Jack oleh LC Tuan, membuat gadis itu merasa malu sekaligus kesal. Setelah kejadian ini, hubungan keduanya semakin maju pesat. Berpikir bahwa kebahagiaan akan terus berlanjut, tak disangka karena sebuah buku catatan semuanya berubah. Suatu hari LC Tuan secara tidak sengaja menemukan buku harian gadis itu. Membukanya untuk dilihat, di dalamnya penuh dengan catatan hal-hal sepele sehari-hari, tetapi dari awal sampai akhir sama sekali tidak menyebut namanya. Dia teringat setiap hal yang pernah dia lakukan adalah demi gadis itu. Dalam hati merasa sedih sekaligus kecewa, dan perkataan gadis itu selanjutnya semakin membuat LC Tuan sangat sakit hati. Tidak menulis tentangmu bukan karena tidak peduli, tetapi karena kamu adalah hal di luar rencanaku. Setelah selesai bicara, LC Tuan berbalik dan pergi, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan. Gadis itu melihat bayangan di dinding dan air matanya berlinang. Yang LC Tuan tidak tahu adalah, meskipun bertemu dengannya adalah sebuah ketidaksengajaan, tetapi itu juga adalah kejutan yang paling disukai dan paling berharga olehnya. Akhirnya gadis itu tidak mau melepaskan hubungan ini dengan mudah. Dia mengeringkan air matanya lalu berlari pulang ke rumah LC Tuan. Begitu masuk ke lift menekan tombol lantai, tak disangka lift tiba-tiba mengalami gangguan. Saat ini dia menundukkan kepala melihat cincin di tangannya sekali lagi berputar. LC Tuan dalam keadaan samar, dia belum sempat melihat jelas orang di depannya, sudah dipeluk erat. Dan adegan penuh perasaan ini, kebetulan terlihat oleh LC Tuan yang datang berlari. Dia hanya bisa pergi diam-diam dengan rasa sakit hati. Menunggu sampai dia benar-benar sadar, baru dia menyadari orang yang memeluknya adalah Lee Sung Fan. Dia buru-buru mendorong lawan menjauh, terhuyung-huyung lari keluar dari kamar rawat. Setelah melihat jelas keadaan di sekeliling, baru dia terpaksa menerima kenyataan. Dia benar-benar sudah kembali ke tahun 2022. Apa aku bahkan tidak punya cara untuk mengatakan aku mencintaimu? Saat ini dia masih seseorang yang belum lulus sertifikasi yudisial. Tin Dui berjuang keras di tempat kerja, dan semua yang baru saja terjadi belakangan ini, seolah hanya ilusi dalam koma. Dokter memberitahunya, selama masa koma, untuk membangunkannya lebih cepat, kerabat di samping akan menceritakan kisah lama. Setelah itu dia buru-buru membuka buku catatan perawatan di samping tempat tidur, menemukan bahwa setiap malam LC Tuan datang mengunjunginya. Untuk memastikan apakah semua yang dia mimpikan benar-benar ada, dia diam-diam masuk ke kantor LC Tuan, ingin mencari sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, dan di dalam lemari di belakang, dia kebetulan menemukan toples harapan yang familiar. Namun begitu dibuka untuk dilihat, kertas di dalamnya kosong. Tepat ketika dia tertegun, LC Tuan tiba-tiba mendorong pintu masuk, memotong alur pikirannya. Dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya padanya, apakah dia menceritakan banyak kisah masa kuliah yang belum pernah dia ketahui saat dia koma. Tetapi LC Tuan keras kepala, bersikeras tidak mau mengakui. Rumah sakit bilang kamu mungkin menjadi vegetatif. Jadi ketika aku tidak lembur, aku akan datang ke samping ranjangmu, membacakan beberapa berkas dokumen, mengeluarkan perintah, membacakan kasus, hal-hal seperti itu saja. Tetapi setelah gadis itu pergi, dia diam-diam mengeluarkan kertas yang disembunyikan itu. Dia melihat tulisan di atasnya. Dalam benaknya tak tertahankan muncul adegan dia memeluk Lee Sung Fan di rumah sakit. Akhirnya dia melipat rahasia ini menjadi bangau kertas, lalu memasukkannya kembali ke dalam toples. Dia takut hati ini hanyalah gangguan sepihak dari dirinya sendiri. Keesokan harinya, LC Tuan dan Lee Sung Fan kembali membuka perundingan. Lee Sung Fan mewakili pihak konsultan hukum, sangat berharap bisa mencapai kesepakatan damai dengan perusahaan yang diwakili LC Tuan. Tetapi sikap LC Tuan tegas, tidak mau mengalah. Suasana di meja perundingan tegang seperti senar biola. Lee Sung Fan merasa sulit mengubah LC Tuan dalam masalah gugatan, lalu mengubah arah pembicaraan, menyebut Tin Dui dengan nada provokatif. Setelah dia mengalami kejadian, kamu juga pasti sangat sibuk. Ya, aku berterima kasih padamu atas namanya. Memangnya kau ini siapa? Sampai giliranmu yang mengucapkan terima kasih atas namanya. Aku adalah pacarnya. Lee Sung Fan sengaja menyatakan kepemilikan, tetapi LC Tuan tidak percaya Tin Dui akan kembali padanya, namun dia berkata dengan yakin, menegaskan bagaimana mungkin perasaan bertahun-tahun ini bisa bubar hanya karena masalah kecil. Tetapi Lee Sung Fan tidak menyangka, Tin Dui yang kembali ke masa kini sudah bukan orang yang dulu lagi. Setelah melewati waktu 10 tahun sebelumnya, dia benar-benar melihat jelas batinnya. Dia memahami dengan jelas dari masa lalu hingga sekarang, apa yang dia inginkan sudah sepenuhnya berbeda dari Lee Sung Fan. Oleh karena itu dia memilih untuk putus dengan tegas. Setelah itu dia mulai secara terang-terangan mengejar LC Tuan. Terkejutkah? Asisten kecilmu yang penuh semangat bertarung telah kembali. Gadis itu mengabaikan penolakan halus LC Tuan, langsung masuk ke kamar. Saat melangkah masuk, dia menemukan tata letak di rumah persis sama seperti di mimpinya. Setelah itu dia ingin melihat apakah di rumah LC Tuan benar-benar ada anjing yang pernah dia berikan padanya dulu. Tetapi LC Tuan tidak membiarkannya berkeliaran di rumah. Gadis itu tidak punya pilihan lain, terpaksa menunda rencana menyatakan cintanya. Belum sempat memperjelas perasaan LC Tuan saat ini, Lam Ha yang pernah diam-diam mencintainya tiba-tiba datang berkunjung. Hal ini membuat hati gadis itu diliputi kecurigaan. Tak
tertahankan khawatir dia sulit melupakan cinta lamanya dengan LC Tuan. Namun, sebenarnya Lam Ha datang kali ini adalah untuk mengundang LC Tuan menjadi konsultan hukum untuk perusahaannya. Sementara LC Tuan karena memperhatikan perasaan gadis itu, menolak dengan halus, bahkan berbohong bahwa pekerjaan tahun ini sudah penuh jadwal sejak lama. Saat ini gadis itu bersembunyi di luar pintu kantor menguping, "Kamu tidak setuju karena takut ada yang salah paham, kan? Tenang saja, sudah berapa lama berlalu, aku sudah lama melepaskannya." Ternyata Lam Ha berencana berinvestasi dalam sebuah film, ingin meminta bantuan LC Tuan untuk menganalisis risiko dan kekurangan potensial. Keesokan harinya mereka berdua janji datang bersama ke lokasi syuting untuk survei. Gadis itu juga bersikeras ingin ikut, tetapi sesampainya di lokasi syuting baru dia sadari, kartu akses hanya ada 2 dan hanya mengizinkan 2 orang masuk. LC Tuan segera memutuskan untuk menaruh dokumennya di konter penjaga pintu. Setelah itu dia juga menulis selembar kertas asisten LC Tuan, menempelkannya di punggung gadis itu sebagai tanda identitas menggantikannya. Di studio film, Lam Ha sangat tidak puas dengan penampilan aktor dalam adegan pengadilan, mengusulkan agar LC Tuan yang kaya pengalaman bertarung sesungguhnya tampil sendiri. Setelah berkata begitu dia juga mengajukan adegan ciuman dengan pemeran utama wanita, bahkan menawarkan diri untuk berakting sebagai model. Gadis itu melihatnya buru-buru berlari untuk mencegah, malah mengusulkan mengganti adegan ciuman menjadi pelukan. Tak disangka Lam Ha melihat tembus niat kecilnya, lalu mengambil kesempatan itu meminta dia dan LC Tuan menjadi model. Tetapi hal ini membuat gadis itu sangat menyesal. "Katakan, kamu mau apa? Tidak ingin menjadi musuhmu lagi, ingin menjadi pacarmu." Setelah selesai, LC Tuan menyetir mobil mengantarnya pulang. Tetapi dia menyadari Lam Ha tidak hanya tidak turun dari mobil, tetapi juga terus meminta pergi ke rumah LC Tuan untuk melanjutkan penelitian rencana. Dalam hati langsung cemas, dia juga ingin ikut. Tetapi belum sempat membuka mulut, mobil LC Tuan sudah melaju pergi. Tepat saat dia merasa kecewa, tangannya tidak sengaja menyentuh dokumen di dalam tas, dia langsung bersemangat, merasa kali ini ada alasan yang sah untuk mencari LC Tuan. "Aku tidak punya niat apa-apa, aku hanya pergi mengantar laporan keuangan saja." Di sisi lain, LC Tuan sedang bersama Lam Ha meneliti rencana. Kebetulan kekurangan bundel dokumen di tangan gadis itu. Tiba-tiba terdengar suara membuka kunci, tak disangka gadis itu mengandalkan kata sandi yang diingat dalam mimpinya, berhasil membuka kunci pintu. Hal ini membuat LC Tuan sangat terkejut. Bahkan ketika Lam Ha pergi membuat teh, gadis itu juga tahu persis posisi tata letak barang-barang di kamar. Bisakah? Setelah pekerjaan selesai, gadis itu melihat perlengkapan hewan peliharaan di rumah. Penasaran bertanya pada LC Tuan apakah dia memelihara anjing. Sementara dia teringat adegan gadis itu menerima bunga di siang hari, lalu mulai keras kepala lagi, "Ini untuk aku makan. Lalu yang ini bagaimana?" Tepat ketika LC Tuan hampir kehabisan akal karena ditanya, kecelakaan tak terduga terjadi. Lam Ha saat membuat teh tidak sengaja tangannya melepuh dan juga membasahi celananya. Gadis itu buru-buru mencari handuk, sementara LC Tuan dengan penuh perhatian memberikan jaketnya pada Lam Ha untuk dipakai. Adegan ini membuat hati gadis itu sakit. Dalam mimpinya, jaket LC Tuan sudah tak terhitung kali menutupi bahunya. Dia selalu berpikir jaket LC Tuan hanya miliknya. Setelah itu dia teringat di laci ruang kerja ada obat. Dia buru-buru menawarkan diri untuk mengambilkannya untuk Lam Ha. Tetapi dimarahi keras oleh LC Tuan, di ruang kerja tidak ada kotak obat. Gadis itu dalam hati penuh rasa sakit, tak tertahankan menunjuk pada perasaan LC Tuan padanya, dan juga menyebutkan mobil dan tunjangan yang sudah dia terima. Tetapi LC Tuan terpaksa menyangkal bukan dia yang memberi, bahkan tega mengusirnya pergi. "Kalau begitu semua keberuntungan yang kamu terima belakangan ini tidak ada hubungannya denganku." Setelah gadis itu pergi, Lam Ha menyadari LC Tuan berusaha keras mencegah gadis itu masuk ke ruang kerja, memastikan di dalamnya pasti menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin gadis itu lihat. Maka dia membuka pintu kamar, seekor anjing kecil langsung berlari keluar. Itu adalah anjing yang dulu gadis itu berikan padanya. Dan LC Tuan meskipun alergi bulu anjing, tetap merawatnya dengan sangat baik. Hal ini tidak diragukan lagi membuktikan dengan jelas perasaan LC Tuan pada gadis itu. Setelah itu Lam Ha buru-buru menasihati LC Tuan, "Kau dan Tin Dui sudah melewatkan banyak kesempatan, tunggu sampai nasib habis, maka benar-benar tidak akan ada lain kali lagi." Di sisi lain, gadis itu duduk di dalam bus dengan kecewa, dalam hati penuh kesedihan. Saat ini sopir menelepon, bertanya apakah perlu mengantarnya pulang. Gadis itu dari perkataan sopir secara tidak sengaja mengetahui, orang yang menyewanya ternyata adalah Lee Sung Fen. Hal ini membuatnya ragu di dalam hati, mulai bertanya-tanya apakah Lusun benar-benar tidak mencintainya, dan bahwa semuanya benar-benar hanya kebetulan, hanya dari sisi dirinya saja. Dia tidak tahu bahwa saat ini Lusun sedang mengemudi, selalu diam-diam mengikuti di belakang bus, diam-diam mengawalnya pulang,
dia melihat lampu mobil mengikutinya sepanjang jalan. Ketika menoleh untuk melihat ternyata itu Lusun, hatinya semakin sedih, merasa bahwa hal indah dalam mimpinya telah sepenuhnya hilang. Kenyataan memang sekejam itu. Dalam amarahnya, dia meremas kertas yang pernah ditempel di punggungnya menjadi bulat, lalu melemparkannya ke arah mobil Lusun. Setelah itu berbalik dan segera berjalan pulang. Lusun mengambil kertas itu, melihat tulisan di atasnya, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dia tidak bisa menahannya lagi. Menerobos hujan deras lari ke depan pintu rumah gadis itu, mengetuk pintu dengan keras, memanggil namanya dengan suara lantang. Hujan membasahi rambut dan pakaiannya, juga menghanyutkan semua keraguan. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengakui bahwa dia menyukainya. Aku sudah menyukaimu selama 10 tahun, sekarang aku akhirnya menerima kenyataan bahwa kau tidak mencintaiku. Kau belum pernah tersenyum padaku seperti itu, tahukah kau? Di tengah hujan deras, Lusun akhirnya mengakui kekurangan dalam hatinya selalu adalah dia, tetapi semua ini pada akhirnya hanyalah imajinasinya. Dalam kenyataan, dia masih tidak punya cukup keberanian untuk mengatakannya. Bahkan ketika dia berniat mengakui perasaannya melalui telepon, pada akhirnya dia menghapusnya, hanya menyisakan satu kalimat, istirahatlah lebih awal. Apakah kau pernah menyukaiku meskipun hanya sesaat? Kedua orang itu sangat memahami satu sama lain. Gadis itu membelai cincin di tangannya. Di dalam hatinya penuh harapan itu bisa membawanya kembali ke dunia di mana Lusun sangat mencintainya. Keesokan harinya Lusun tidak melihat keberadaan gadis itu. Hatinya merasa gelisah dan tidak tenang. Khawatir dia akan berhenti kerja dan pergi. Saat ini kepala bagian Dao masuk ke kantor, memberitahu Lusun bahwa hari ini gadis itu mengambil cuti, dan juga menyebutkan bahwa baru-baru ini ada pengacara lain yang ingin merekrutnya. Kepala bagian Dao menasihati Lusun dengan segala cara. Jika dia masih tidak menyatakan perasaannya, maka pekerjaan dan cintanya akan lenyap. Tetapi Lusun di luar bersikap tenang, mulutnya mengatakan masalah percintaannya seperti Jiang Zia memancing, tetapi di dalam hatinya sudah gelisah dan tidak tenang. Ya ampun, apakah masalah cinta juga harus menggunakan strategi perang? Di sisi lain, gadis itu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang dan kembali jatuh ke alam mimpi. Dalam mimpi Lin Xia sengaja memprovokasinya. Dalam ketergesaan, gadis itu tanpa sadar mengucapkan perasaannya untuk Lusun. Lusun, aku suka kamu, sangat suka kamu, tidak peduli dalam mimpi atau dalam kenyataan. Aku sangat suka kamu, bagaimana menurutmu? Hal ini membuat Lusun senang, dengan bangga menciumnya. Setelah terbangun dari mimpi, gadis itu diam-diam mengambil keputusan. Kali ini dia harus memaksa Lusun mengakui perasaannya padanya. Dia memutuskan untuk menggunakan strategi perang pada Lusun. Bos sombong ini diam-diam mencintai asisten kecilnya selama 10 tahun. Dia keras kepala selalu berpikir bahwa perasaan bukanlah sesuatu yang dikejar, tetapi ditarik oleh daya tarik diri sendiri. Tetapi ketika dia tahu gadis itu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang, dia diam-diam datang ke rumah sakit untuk menjemputnya. Lusun masih sama seperti saat kuliah, dengan gugup melatih dialog sebelum bertemu di udara. Kenapa kamu di sini? Sebenarnya aku hanya berkeliaran di dekat sini saja. Tidak sengaja, entah bagaimana bisa sampai. Penampilan konyol ini membuat perawat yang lewat mengira dia sakit parah, sehingga timbul rasa iba. Sambil menunggu, dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya untuk merapikan rambut. Sedang asyik dengan ketampanannya dan bersiap untuk bersuah foto, gadis itu tiba-tiba muncul di lensa. Segera setelah itu, Lusun memasang wajah kaku mengulangi kata-kata yang sudah disiapkan, dan dengan puas mengatakan kepada gadis itu, Lin Xia mengajaknya minggu ini ke kafe untuk menyelesaikan kasus, dan benar saja, tidak meleset dari dugaannya, maka gadis itu memutuskan untuk mengubah strategi, sengaja mendoakan mereka bahagia selamanya, dan mengatakan dia punya urusan pribadi yang perlu diselesaikan. Akhirnya menyebarkan berita bahwa setelah ini setiap jam istirahat makan siang akan pergi kencan buta. Lusun setelah mendengarnya langsung khawatir. Kenapa? Kenapa bertanya kenapa? Aku juga sudah waktunya mencoba menikah. Di tangan ibuku ada terlalu banyak sumber pemuda berbakat. Aku cerna secara internal sedikit. Bukankah itu bagus? Meskipun di luar Lusun berpura-pura tenang, tetapi ketika gadis itu pergi dia benar-benar panik. Keesokan harinya, untuk memberikan Lusun obat yang kuat, dia mengenakan gaun merah mencolok masuk ke kantor. Kecantikan yang bersinar membuat rekan kerja melihatnya dengan terpukau. Bagaimana menurutmu? Jarang berdandan, lumayan cantik. Sampai jam istirahat makan siang, penampilan mencolok gadis itu membuat Lusun mengikuti di belakang. Dia mencoba membujuknya untuk memakai jaket, tetapi dia mengambil kesempatan untuk meminta kenaikan gaji 4.000 setelah pajak. Selanjutnya perjalanan kencan buta. Gadis itu sungguh ajaib. Bertemu dengan orang kaya baru, yang selalu membual saat membuka mulut, juga bertemu dengan pria tua yang perbedaan usianya terlalu jauh. Lusun duduk tidak jauh dari sana, mengungkap pesan-pesan samar, menciptakan kesan bahwa mereka berdua yang berpacaran, dan kencan buta hanya pura-pura marah. Hal ini membuat gadis itu sangat marah, langsung menyerbu ke kantor mencari dia untuk berdebat. Kenapa masuk ke grup kencan butaku membuat onar? Kalau kamu masuk tapi tidak ikut kencan buta,
Lalu apa yang kamu lakukan? Gadis itu terdiam mendengar pertanyaan itu, dengan kesal berbalik berteriak menuntut untuk mengeluarkannya dari grup. Siapa sangka semua calon kencan buta di grup sudah dihubungi Lusun secara pribadi. Setelah gadis itu pergi, komputer Lusun menampilkan sebuah pesan, "Kamu dan Nona Kian itu, dia baru saja keluar dari ruanganku. Akhir-akhir ini dia terlalu keras kepala." Keesokan harinya, gadis itu kembali memulai perjalanan kencan buta baru, tetapi kali ini calonnya adalah orang yang aneh. Langsung bertemu mengeluarkan selembar formulir, memintanya mengisi berbagai macam informasi dasar, dan dengan serius mengatakan, menikah adalah urusan seumur hidup, harus memahami dengan jelas situasi pihak lain. Tepat saat gadis itu menghadapi dengan setengah tertawa setengah menangis, Lusun muncul. Hanya dengan beberapa kalimat dia sudah menjawab semua pertanyaan calon kencan buta itu, mengira bisa menakut-nakuti pihak lain untuk pergi. Tidak disangka keduanya malah melanjutkan obrolan. Tepat saat Lusun sedang merasa sangat tidak berdaya, mantan pacar membawa karangan bunga abadi datang, dan ketika dia melihat Lee Chongwen, dia langsung tidak bisa tenang lagi. Hari-hari terakhir melihat dia kencan buta berulang kali, dia selalu menahan perasaannya. Namun saat ini perasaan bahaya yang kuat muncul, dia tidak bisa mengendalikan diri lagi. Lusun melangkah maju ke hadapan gadis itu. Direktur utama yang dominan mengirim pesan samar kepada asisten, tetapi tidak disangka ponsel asisten terhubung dengan layar besar. Di sisi lain, Lusun masih di kantor dengan cemas menunggu balasan. Telepon tiba-tiba menampilkan permintaan panggilan video. Dia keluar mencari dokumen. "Lusun, obrolanmu barusan." Di tengah kematangan membawa sedikit ketenangan, di tengah ketenangan tidak kehilangan kelucuan, kepala bagian Dao berkata, dan langsung mengumumkan kepada rekan kerja malam ini tidak ada lembur, pulang lebih awal untuk merayakan di rumah baru Lusun. Akhirnya dia memimpin bersorak, setelah Lusun dan gadis itu resmi mengkonfirmasi hubungan mereka. Dia sementara pindah untuk tinggal di rumah Lusun, membuka periode hidup bersama yang hangat. Untuk membuktikan ketulusan hatinya, Lusun mengeluarkan semua kartu banknya, menyodorkannya di depan gadis itu. "Ini semua kartu bankku." Setiap kata sandinya adalah nomor mahasiswa MU saat kuliah. Tepat saat keduanya mengobrol bolak-balik, orang tua Lusun tiba-tiba datang berkunjung. Hal ini membuat gadis itu tidak sedikit terkejut, selalu buru-buru bersembunyi di ruang ganti, tidak berani bernapas. "Pakaian musim dingin ini, singkirkan pakaian musim panas dan bereskan lagi, biar anakmu sendiri yang melakukan. Hal ini bagaimana bisa membiarkan ibu yang melakukan?" Lusun bereaksi sangat cepat, sambil tertawa mengundang ibu ke ruang tamu untuk minum, sambil mengisyaratkan orang tuanya agar tidak menyentuh. Mengatakan pekerjaan kecil ini biar dia sendiri yang melakukan saja. Setelah itu mengambil kesempatan saat orang tua tidak memperhatikan menyelinap masuk ke ruang ganti, baru saja ingin melakukan sesuatu, tidak disangka disela oleh ayah. Ternyata sikat gigi berwarna merah muda di rumah ketahuan. Lusun menjawab dengan tergagap, membuat ibu curiga. Indra keenam wanita membuat ibu mendorong pintu. Saat ini gadis itu tidak punya tempat bersembunyi lagi. "Ayah, ibu, kalian berdua, ini pacarku, Qian Wei. Secara resmi aku perkenalkan kepada ayah dan ibu." Di mata orang tua Lu penuh kegembiraan, menyatakan dukungan sepenuh hati untuk hubungan mereka berdua. Setelah beberapa percakapan, kedua orang tua itu segera pergi dengan puas, sementara gadis itu berpikir berulang kali, selalu merasa tidak beres. "Orang tuamu tidak datang lebih awal, tidak datang terlambat. Aku baru datang, mereka juga langsung datang." Ternyata semuanya adalah tipuan Lusun. Dia tidak sabar ingin memperkenalkan gadis itu kepada keluarganya, tetapi gadis itu hanya merasa dirinya dijebak, bercanda bahwa Lusun belum pernah mengunjungi rumahnya. Hati-hati nanti dia juga akan mengerjai dia. Siapa sangka Lusun sama sekali tidak khawatir, "Karena saat kamu koma, aku sudah akrab dengan ibumu seperti ibu dan anak." Setelah itu Lusun mengajak gadis itu naik kincir raksasa melihat salju, dan bertanya kepada gadis itu bagaimana caranya agar kepingan salju jatuh tanpa meleleh di telapak tangan. Setelah itu dia mengeluarkan karyanya, persis sama seperti dalam mimpi. Lusun juga merajut sendiri sepasang sarung tangan untuknya, namun ia menemukan di dalam sarung tangan itu sepertinya ada sesuatu yang lain. "Ini, lihatlah, ini tidak sulit kan? Adalah lamaran, cincinnya sudah lari sendiri ke tanganmu." Akhirnya Lusun melamar gadis itu di kincir raksasa yang melambangkan cinta ini. Kedua orang itu setelah 10 tahun terlewatkan, akhirnya menyambut momen bahagia ini. Tetapi pemandangan indah tidak berlangsung lama. Ketika gadis itu melakukan pemeriksaan ulang CT scan otak, ia kembali meramalkan hal yang tidak baik. Mimpi itu seperti kabut, menyelimuti hatinya, membuatnya khawatir hubungannya dengan Lusun akan hancur seperti adegan dalam mimpi di kamar mandi. "Minggir, maaf ya, istriku ada masalah." Hal ini semakin membuat gadis itu yakin, tidak bisa menceritakan ramalan ini kepadanya. Dia takut akan membuat dia jatuh ke dalam bahaya. Keesokan harinya, gadis itu menerima telepon dari perusahaan pesaing Lanhi. Pihak seberang mengajak Lusun untuk membahas kerjasama.
dan lokasi pertemuan adalah tempat Lusun mengalami kecelakaan mobil dalam mimpi. Tidak peduli bagaimana gadis itu menolak, pihak lawan tetap bersikeras bertemu di tempat kecelakaan itu. Jika tidak, mereka akan langsung menghubungi Lusun. Gadis itu terpaksa berpura-pura setuju. Jika tidak bisa menipu dia, aku hanya punya cara. Setelah pulang, dia diam-diam menyalakan alat perekam di depan kamera. Dia menceritakan kembali dengan rinci isi mimpinya, menjelaskan mengapa tidak memberitahu Lusun, dan juga menunjukkan alat pelindung yang sudah disiapkan, dan berpesan agar Lusun tidak khawatir. Semua hal ini seperti sebuah wasiat. Gadis itu dan Lusun berjanji akan menikah saat salju turun berikutnya, tetapi di kota tempat mereka tinggal, sudah bertahun-tahun tidak turun salju. Lusun langsung mengatakan ini jelas menjebaknya. Siapa sangka hari itu, siaran radio di mobil tiba-tiba mengumumkan akan turun salju. Lusun langsung gembira tak terkira. Mulai diam-diam menyiapkan kejutan lamaran, dia membawa serta rasa gugup dan harapan. Mengajak gadis itu bertemu di tempat spesial, dan sudah menyiapkan video kompilasi kenangan cinta mereka berdua, ingin memberinya kenangan romantis. Tetapi ketika dia membuka video, yang muncul justru rekaman yang pernah direkam gadis itu secara diam-diam sebelumnya. Sementara gadis itu saat ini sudah bersiap lengkap di dalam bus, dia bahkan sengaja memakai helm, tiba lebih awal di perempatan yang pernah muncul dalam mimpi, menunggu dengan tegang. Tidak lama kemudian, sebuah mobil memang melaju kencang ke arahnya seperti dalam mimpi. Gadis itu langsung bereaksi, seperti orang yang berhasil menghindari tabrakan pertama. Tetapi pihak lawan sepertinya tidak mau berhenti, langsung memutar balik mobil, kembali dengan gila-gilaan melaju lurus ke arahnya. Tepat pada saat genting, mobil Lusun melaju kencang ke arahnya. Meskipun besok adalah akhir dunia, dia hanya ingin bersamamu. Dia langsung menabrak mobil yang ingin mencelakai itu tanpa ragu sedikit pun, menggunakan badannya melindungi gadis itu di belakang. Badan mobil mengalami kerusakan parah. Gadis itu tidak percaya melihat pemandangan di depan matanya. Dia pernah berpikir bisa mengubah akhir dalam mimpi, tetapi kenyataan begitu kejam. Lusun tetap terluka karena melindunginya. Sebentar lagi mobil penyelamat akan datang, biar mereka yang menolongmu, tapi dia sudah terjepit beberapa saat. Semakin kamu tarik dia semakin sakit. Setelah itu Lanhi kejahatannya menumpuk, dihukum 10 tahun penjara oleh hukum. Ketika kasus berakhir, kehidupan Lusun dan Qian Wei perlahan kembali ke jalurnya. Tidak lama kemudian, pernikahan yang sudah lama mereka nantikan berlangsung sesuai janji. Sementara Lusun kembali tidak sabar ingin melihat pengantin wanitanya yang cantik. Sebentar lagi juga akan bertemu. Saudara perempuanku juga tidak akan tumbuh sayap dan terbang pergi. Siapa sangka teman baiknya tidak sengaja mengucapkan beberapa kalimat, membuat gadis itu sangat khawatir sampai ingin melarikan diri dari pernikahan. Teman baik memuji dia memakai gaun pengantin sangat cantik. Gadis itu malah mengusulkan daripada memilih hari lebih baik bertemu hari, mengundang dia dan adiknya untuk menikah juga hari ini. Tetapi teman baiknya sangat takut akan pernikahan. Ternyata keluarga gadis itu memiliki gen kembar. Dia baru saja membayangkan kehidupan setelah menikah. Dengan Qian Chuan, setiap hari harus berkutat dengan banyak anak, dan karena melahirkan bentuk tubuhnya berubah, memikirkan itu teman baik merasa sangat menakutkan. Yang berbicara tidak sengaja, yang mendengar malah memikirkan, gadis itu tanpa sadar mengeluarkan cincin yang pernah membawanya menembus mimpi. Hanya terlihat di dalam cincin muncul gambar dirinya dan Lusun di masa depan. 1 anak, Bu, 2 anak, ibu kecil, 3 anak, 4 anak. Akhirnya kita melahirkan berapa anak? Qian Wei membelalakan mata, tidak berani percaya pada apa yang dilihatnya. Di dalam hati bingung dan gelisah, lalu ingin keluar untuk mengambil napas. Tetapi malah bertemu kedua orang tua sedang duduk berunding. Mulutnya masih membicarakan masalah nanti anak-anak akan belajar jurusan apa. Bukan, aku bahkan belum hamil. Rekan kerja Lusun semakin tidak henti-hentinya mendoakan mereka berdua cepat memiliki anak laki-laki yang berharga, membuat gadis itu ketakutan, timbul niat untuk kabur dari pernikahan. Dan semua itu kebetulan dilihat oleh Lusun. Dia berlari cepat keluar aula, melihat sebuah mobil langsung bergegas masuk. Tetapi baru saja duduk, sopir mobil itu menoleh dan tersenyum melihatnya. Aku beritahu padamu, pengantin wanita yang kabur ini, sekarang sudah diculik oleh pengantin pria. Lusun begitu memanjakannya, sama sekali tidak ragu meninggalkan semua kartu undangan. Kedua orang itu saling pandang dan tertawa, menuju masa depan yang penuh hal tidak diketahui, tetapi dipenuhi kebahagiaan dan melangkah maju.